Aku ditertawakan ibu mertua saat menghadiri acara peresmian hotel dengan gaun yang robek. Ternyata itu ulahnya. Detik itu juga aku buka identitasku yang sebenarnya hingga buat dia syok dan bersujud meminta maaf. Tak hanya itu, aku juga menarik semua aset yang dia gunakan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Nadira. Usia 30 tahun. Seorang perempuan yang sejak kecil terbiasa hidup dengan cara sederhana dan penuh perhitungan. Aku tidak pernah suka memamerkan apa yang kumiliki. Bahkan meski kenyataannya aku bukanlah perempuan sembarangan. Keluargaku memiliki bisnis besar yang selama ini sengaja kututupi identitasnya dari banyak orang, termasuk dari suamiku sendiri. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tetapi karena aku ingin menikah dengan hati, bukan dengan label kekayaan yang akan membuat orang menempel hanya demi kepentingan. Aku lebih memilih dikenal sebagai Nadira yang sederhana, bukan Nadira pewaris keluarga Surya Pratama, konglomerat yang namanya sering muncul di halaman depan koran bisnis. Hidupku berubah ketika aku menikah dengan Arvin. Dia adalah pria yang hangat dan penuh kasih, meski seringkali terbentur dengan sikap keras ibunya. Bu Ratna, ibu mertuaku, sejak awal pernikahan tidak pernah benar-benar bisa menerimaku. Baginya aku hanyalah perempuan biasa yang tidak sepadan dengan anaknya. Aku masih ingat ucapan yang ia lontarkan setelah acara pernikahan kami selesai. Di balik senyumnya yang penuh kepalsuan, ia berbisik di telingaku. Kamu beruntung Arvin mau menikahimu. Tapi jangan kira kamu bisa duduk sejajar dengan kami. Kata-kata itu masih melekat jelas dalam ingatanku hingga kini. Arvin sendiri sebenarnya cukup membelaku. Ia sering berkata bahwa aku tidak perlu memikirkan komentar ibunya. Namun aku tahu, sebagai anak tunggal, Arvin sulit menolak atau melawan ibunya secara terbuka. Setiap kali Bu Ratna merendahkanku, Arvin hanya bisa terdiam. Sesekali menggenggam tanganku diam-diam sebagai bentuk dukungan yang hanya aku yang bisa mengerti. Aku belajar menerima kenyataan itu, meski ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh di hatiku. Malam itu aku duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin. Malam yang seharusnya penuh kegembiraan bagi keluarga besar suamiku. Hotel baru Ratna Group akhirnya akan diresmikan. Proyek raksasa yang mereka bangun bertahun-tahun kini siap dipamerkan pada dunia. Semua keluarga inti wajib hadir, termasuk aku. Jemariku meraba kain gaun biru sederhana yang tergeletak di pangkuan. Aku memilih gaun itu bukan karena tidak mampu membeli yang lebih mewah, tapi karena aku ingin tetap rendah hati. Bagiku, nilai sebuah gaun bukanlah pada harganya, melainkan pada cara seseorang membawanya. Sayang, kamu sudah siap? Suara Arvin terdengar dari balik pintu. Suaranya penuh kesabaran seperti biasanya. Sebentar, Vin, jawabku pelan. Aku merapikan sanggul sederhana di kepalaku, menambahkan sedikit bedak dan lipstik. Make up tipis saja sudah cukup. Aku tidak terbiasa dengan dandanan berlebihan, apalagi jika tujuannya hanya untuk menyenangkan mata orang lain yang jelas tidak pernah puas melihatku. Pintu terbuka. Arvin masuk, mengenakan setelan jas hitam yang membingkai tubuh tegapnya dengan sempurna. Ia menatapku, lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Matanya bergerak meneliti gaun biru yang kini melekat di tubuhku. Ada keraguan di sorot matanya. Aku tahu apa yang ia pikirkan, meski bibirnya hanya mengulas senyum tipis. Kamu cantik, kok, katanya akhirnya. Aku mengangguk kecil, balas tersenyum. Dalam hati aku bisa merasakan perbandingan yang pasti muncul di kepalanya. Laras, adik iparku, pasti akan datang dengan gaun terbaru dari Paris, lengkap dengan aksesori mewah yang menempel di tubuhnya. Laras memang selalu jadi kebanggaan Bu Ratna, kontras denganku yang lebih suka tampil apa adanya. Tapi aku memilih tidak mempermasalahkan itu. Aku hanya ingin menemani Arvin dengan sepenuh hati, bukan berlomba-lomba dalam hal yang tak esensial. Kami tiba di hotel menjelang malam. Lampu-lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya gemerlap ke seluruh ruangan. Karpet merah membentang panjang, menyambut tamu-tamu penting yang datang dengan mobil-mobil mewah berderet di pelataran.
Musik lembut mengalun dari panggung kecil di pojok ruangan, menambah suasana elegan malam itu. Semua orang terlihat berseri-seri, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku berjalan di samping Arvin, mencoba menyesuaikan langkah dengan percaya diri meski jantungku berdetak cepat. Dari kejauhan, aku melihat Bu Ratna berdiri anggun di antara para tamu. Kebaya berpayet emas yang ia kenakan berkilau terkena cahaya lampu. Senyum lebarnya menghiasi wajah ketika ia berbicara dengan seorang pengusaha ternama. Namun begitu matanya menangkapku, senyum itu lenyap seketika. Ia mendekat, menepuk bahuku cukup keras hingga beberapa tamu menoleh ke arah kami. "Nadira, kenapa bajumu sederhana sekali? Ini acara besar, bukan arisan komplek," ucapnya dengan nada tinggi. Beberapa tamu tersenyum kaku, ada juga yang berusaha pura-pura tidak mendengar. Aku menunduk, menahan rasa malu yang membakar wajahku. Namun aku tetap menjawab dengan tenang. "Menurut saya sudah pantas, Bu." "Terserah," gumamnya, sebelum kembali ke kerumunan tamu. Tapi aku bisa mendengar desisan kecilnya. Memalukan. Aku menahan napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa sesak di dada. Arvin yang berdiri di sampingku hanya menggenggam tanganku sebentar, lalu melepaskannya ketika tatapan ibunya kembali mengarah pada kami. Seperti biasa, ia memilih diam, dan aku kembali berdiri sendirian menanggung beban perasaan ini. Sepanjang malam, aku merasakan lirikan tajam dan tatapan sinis dari Bu Ratna. Sesekali ia berbisik dengan laras, yang kemudian menoleh ke arahku dengan senyum mengejek. Aku bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Mungkin soal gaunku, mungkin soal penampilanku yang dianggap memalukan. Aku mencoba mengabaikan mereka, memilih meneguk jus jeruk di tanganku dan berbincang singkat dengan beberapa tamu yang ramah. Namun di dalam hati, ada firasat buruk yang terus berbisik, seakan-akan sesuatu akan terjadi malam ini. Aku tak tahu bahwa gaun biru yang kini kupakai sebenarnya sudah diusik sebelum aku mengenakannya. Ada tangan yang dengan sengaja mengutak-atik jahitannya, membuat benang halus yang hanya menunggu saat untuk tertarik dan merobek kainnya. Sebuah jebakan yang dirancang untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku tak menyadari itu, aku hanya merasa ada ketegangan aneh di udara, firasat yang membuat tengkukku dingin. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha menikmati malam meski tak mudah. Tapi aku tak bisa menyingkirkan bayangan buruk yang semakin kuat. Mungkin ini hanya pikiranku yang terlalu peka, pikirku kala itu. Aku tidak tahu bahwa satu tarikan kecil saja akan membuat hidupku berubah. Aku menghela napas panjang, menatap kerumunan yang larut dalam tawa dan percakapan. Saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari segalanya. Sebuah malam yang akan menyingkap jati diriku yang sebenarnya. Sebuah malam yang akan membuat semua orang menunduk terdiam, termasuk ibu mertuaku yang selama ini selalu berdiri di atas dengan angkuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Musik klasik yang mengalun dari orkestra kecil di pojok ruangan terdengar begitu merdu, berpadu dengan derai tawa para tamu yang sibuk berbincang di balik gelas kristal berisi champagne. Aroma parfum mewah berbaur dengan wangi bunga segar yang menghiasi setiap sudut ballroom, menciptakan suasana elegan yang sempurna. Aku berdiri di samping Arvin, berusaha tetap tersenyum. Meski dalam hati terasa canggung. Malam itu seolah semua orang tampil dengan versi terbaik mereka, dan aku, dengan gaun biru sederhanaku, tampak seperti noda kecil di antara lukisan mewah. Arvin sesekali menyapaku dengan senyum lembut, namun aku bisa merasakan kegelisahan kecil di matanya. Ia tahu betul bagaimana ibunya bisa saja kembali melontarkan komentar pedas kapan saja. Aku hanya mencoba menenangkan diriku sendiri, meneguk pelan jus jeruk di tanganku sambil berpura-pura mengamati dekorasi megah ruangan. Namun dalam hati, firasat buruk semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres malam itu, seakan udara di sekitarku menyimpan rahasia yang belum terungkap. "Lihat, Bu, gaun Nadira itu bahkan bukan keluaran terbaru." Suara laras terdengar sayup-sayup dari arah meja bundar tak jauh dariku. Aku tahu ia sengaja meninggikan suara agar terdengar. Pantas saja Mama selalu bilang dia tidak cocok di acara seperti ini. Aku menahan napas, berpura-pura tidak mendengar. Namun Bu Ratna menimpali dengan tawa kecil. "Ah, biarkan saja. Toh, orang juga sudah tahu siapa yang pantas jadi sorotan malam ini, bukan dia."
Beberapa tamu yang duduk bersama mereka ikut tersenyum tipis. Sebagian menatap ke arahku dengan tatapan kasihan. Aku merasa darahku naik ke wajah, tapi aku memilih tetap berdiri tegak, tidak memberi mereka kepuasan melihatku terpukul. Waktu berjalan, acara inti pun dimulai. Seorang pembawa acara naik ke panggung, mempersilakan Bu Ratna dan Arvin untuk naik bersama. Mereka berdua memang menjadi pusat perhatian malam itu, sebagai simbol generasi lama dan baru yang akan membawa Ratna Group ke masa depan. Aku berdiri di antara kerumunan tamu, menatap dari kejauhan dengan bangga pada suamiku, meski ada rasa asing yang menyelinap. Di samping Bu Ratna, aku seolah hanya menjadi pelengkap yang tak dianggap. Ketika sesi pemotongan pita peresmian berlangsung, semua tamu maju ke depan, berebut posisi terbaik untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Aku ikut melangkah, berdesakan di tengah kerumunan. Di sanalah semuanya terjadi. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh di bagian belakang gaunku. Ada tarikan kecil, seperti benang yang ditarik dengan sengaja. Aku menoleh cepat, tapi hanya melihat Laras berdiri tak jauh di belakangku. Wajahnya menyimpan senyum tipis penuh arti. Detik berikutnya, terdengar suara krek halus, disusul rasa dingin yang menjalari punggungku. Aku terperanjat. Gaunku robek. Awalnya hanya kecil, tapi karena aku panik dan mencoba bergerak, robekan itu semakin melebar. Suara bisik-bisik mulai terdengar, lalu tawa tertahan dari beberapa orang di dekatku. "Ya Tuhan, lihat gaunnya," bisik seorang wanita dengan nada geli. "Astaga, memalukan sekali," sahut yang lain. Aku merasakan jantungku jatuh ke perut. Wajahku panas, telingaku berdenging. Aku mencoba menutupi bagian belakang gaunku dengan tangan, tapi gerakanku justru semakin menarik perhatian. Semua mata beralih padaku. Beberapa bahkan tak segan menatap dengan pandangan merendahkan. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat Bu Ratna. Ia tidak berusaha menolong, tidak menunjukkan empati sedikitpun. Justru, di bibirnya tersungging senyum kecil penuh kemenangan. Seakan-akan inilah momen yang sudah lama ia tunggu. "Nadira," suara Arvin terdengar panik. Ia buru-buru menghampiriku, melepas jasnya untuk menutupi bagian belakang gaunku yang terbuka. "Kamu baik-baik saja?" Aku hanya bisa mengangguk kecil, meski air mata sudah menggenang di mataku. Aku ingin lenyap saat itu juga, ingin bumi membelah dan menelanku habis. Namun lebih dari itu, ada perasaan aneh yang berkecamuk di dalam diriku, antara malu, marah, dan curiga. Mengapa gaun ini bisa robek dengan begitu mudah? Aku ingat betul semalam aku memeriksanya. Tidak ada yang salah. Benang jahitnya kuat, kainnya tebal. Tidak mungkin robek begitu saja hanya karena bergerak. Dan tatapan Laras yang penuh ejekan barusan, seakan menjadi jawaban atas semua pertanyaanku. Aku terdiam, tapi dalam hati ada bara kecil yang mulai menyala. Malam itu, di tengah tawa sinis dan tatapan merendahkan, aku tahu satu hal, ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja merancang semua ini. Dan aku bersumpah, mereka akan menyesal. Suasana ballroom yang semula dipenuhi tepuk tangan meriah setelah pita peresmian dipotong, berubah menjadi panggung bisik-bisik dan lirikan tajam. Aku masih berdiri kaku, mencoba menyembunyikan robekan gaunku dengan bantuan jas Arvin yang kini menutupi sebagian punggungku. Rasanya tubuhku bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena malu yang membakar habis segala keberanianku. Aku merasa seperti tontonan murahan di tengah pesta glamor, sementara orang-orang di sekelilingku menertawakan tanpa suara. "Nadira, ayo kita duduk sebentar," bisik Arvin dengan nada lembut, mencoba menuntunku menjauh dari kerumunan. Aku hanya mengangguk tanpa suara. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan lantai marmer itu menolak pijakanku. Di ujung ruangan, aku bisa mendengar cekikikan kecil Laras yang berdiri di samping ibunya. Aku tahu, mereka sedang membicarakanku. Begitu kami duduk di kursi di pojok ballroom, Arvin melepas napas panjang, lalu menatapku dengan wajah cemas. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Apa gaunnya memang? Tidak, Vin, potongku pelan tapi tegas. Gaun ini tadinya baik-baik saja. Aku memeriksanya berkali-kali sebelum berangkat. Jahitannya kuat. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas yang tersengal. Seseorang pasti melakukan sesuatu. Arvin terdiam.
Ia menatapku dengan sorot mata yang ragu-ragu, seperti berusaha menimbang apakah ucapanku hanya dilandasi emosi semata. Lalu ia menghela napas lagi. Kamu jangan langsung menuduh, sayang. Bisa saja gaunnya memang longgar atau benangnya sudah rapuh. Aku menoleh padanya, menatap dalam-dalam. Kamu tidak lihat tatapan Laras barusan? Tidak lihat senyum ibumu ketika aku dipermalukan? Suaraku bergetar, menahan perasaan yang campur aduk. Vin, ini bukan kebetulan. Arvin terdiam lebih lama kali ini. Ia menunduk, memainkan jarinya di atas pahanya. Aku tahu, di satu sisi ia ingin mempercayaiku, tapi di sisi lain, ia terlalu sulit membayangkan ibunya atau adiknya melakukan hal sehina itu. Apalagi di depan publik. Saat itu, beberapa tamu mulai mendekat dengan alasan basa-basi. Ada yang pura-pura prihatin, tapi jelas sekali rasa ingin tahunya lebih besar dari empati. Astaga, Nadira, kamu gak apa-apa? Sayang sekali gaunnya, ujar seorang wanita setengah baya dengan tatapan penuh selidik. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi luka di hatiku dengan sopan santun. Tentu saja dia baik-baik saja, sahut Bu Ratna tiba-tiba dari arah belakang, suaranya lantang sehingga banyak orang menoleh. Ia mendekat dengan langkah anggun, lalu berdiri di depan kami sambil melipat tangan. Hanya saja, ya, mungkin lain kali kalau mau menghadiri acara sebesar ini, harus lebih teliti memilih pakaian. Jangan sampai kejadian memalukan seperti ini terulang lagi. Aku bisa merasakan seluruh darahku mendidih. Ucapannya seperti pisau yang menusuk tanpa ampun, disampaikan seolah sebuah nasihat, padahal jelas ditujukan untuk merendahkanku di depan orang lain. Bu, Arvin berusaha menahan. Sudahlah, jangan dibicarakan di depan orang banyak. Tapi memang benar, Arvin, jawab Bu Ratna santai, sambil melirikku dengan tatapan merendahkan. Kamu ini anak pengusaha besar, wajah Ratna Group. Tidak pantas kalau istrimu datang dengan gaun murahan lalu robek di tengah acara. Itu mencoreng nama kita, tahu. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, berusaha keras menahan diri untuk tidak menjawab. Aku tahu jika aku membalas sekarang, hanya akan memperburuk keadaan. Tapi aku juga tahu, luka yang ditorehkannya malam itu akan meninggalkan bekas yang lama. Arvin terlihat semakin gelisah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak berani menatapku, hanya menunduk dalam diam. Aku bisa membaca pikirannya. Di satu sisi ia ingin membelaku, tapi di sisi lain ia tidak bisa melawan ibunya secara terbuka. Dan akhirnya, seperti biasa, aku harus menanggung semuanya sendirian. Acara terus berlanjut. Suasana meriah kembali diciptakan oleh pembawa acara, seolah insiden memalukan itu tidak pernah terjadi. Tapi bagiku, semuanya berubah. Setiap senyum yang kuterima malam itu terasa penuh ejekan. Setiap tatapan tamu seakan menilai, oh, jadi itu menantu yang selalu jadi bahan omongan. Aku duduk di kursi hingga acara selesai, tidak banyak bicara. Arvin beberapa kali mencoba mengajakku berbincang, tapi jawabanku selalu singkat. Bukan karena aku marah padanya, tapi karena aku sibuk menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang banyak. Ketika akhirnya acara selesai dan para tamu mulai beranjak pulang, aku berjalan cepat menuju mobil, menghindari pertemuan dengan siapapun. Arvin menyusul di belakang, terlihat bingung sekaligus cemas. Begitu kami masuk ke dalam mobil, aku langsung menatap keluar jendela, tidak ingin menatap siapapun. Nadira, Arvin memanggil pelan, tangannya mencoba meraih jemariku. Tapi aku menepisnya lembut. Vin, aku capek, jawabku singkat. Hening menguasai mobil sepanjang perjalanan pulang. Jalanan malam yang biasanya terasa tenang, kini seolah menekan dadaku. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan kekacauan dalam pikiranku. Namun semakin kuingat kejadian tadi, semakin jelas satu hal, ini bukan sekadar kecelakaan kecil. Seseorang sengaja membuatku malu. Dan aku tidak akan diam. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Arvin hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatapku dengan wajah bingung dan lelah. Aku tahu kamu sakit hati, katanya akhirnya. Suaranya serak. Tapi tolong, jangan buru-buru menyimpulkan. Aku janji akan cari tahu, ya. Aku menatapnya lama, lalu hanya mengangguk. Aku tahu Arvin tulus,
Tapi aku juga tahu ia terlalu lemah untuk menghadapi ibunya. Kalau aku terus menunggu ia bersikap tegas, mungkin aku akan hancur duluan. Malam itu aku duduk di depan cermin, membuka pelan jas Arvin yang masih menutupi gaunku. Aku menatap robekan besar di bagian belakang kain biru itu. Jemariku menyusuri benang-benang yang putus dengan rapi, seolah dipotong dengan sengaja. Tidak mungkin robekan ini terjadi hanya karena tersangkut atau tertarik sedikit. Ada sesuatu yang janggal. Air mataku akhirnya jatuh, tapi bersama dengan itu, lahirlah tekad baru di hatiku. Aku bukan perempuan lemah yang bisa terus diinjak-injak. Jika mereka mengira aku akan diam, mereka salah besar. Malam ini mungkin mereka tertawa puas melihatku dipermalukan, tapi suatu saat nanti, tawa itu akan berhenti. Aku bersumpah, mulai detik ini, aku akan mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Dan ketika aku menemukannya, aku tidak akan ragu untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Pagi itu rumah besar keluarga Arvin masih terasa sunyi. Hanya suara kicau burung di halaman belakang yang menemani. Aku terbangun dengan kepala berat, sisa perasaan malu dan sakit hati dari malam sebelumnya masih membekas. Gaun biru yang sudah robek kini tergantung di kursi, seakan menjadi pengingat bahwa insiden itu nyata, bukan mimpi buruk belaka. Aku memandanginya lama, lalu menarik napas panjang. Setiap kali kulihat benang-benang putus di bagian punggung, keyakinanku semakin kuat, ini sabotase. Aku mengenakan baju rumah sederhana, lalu turun ke ruang makan. Di meja panjang, Bu Ratna dan Laras sudah duduk rapi menikmati sarapan. Arvin baru saja duduk di ujung meja, terlihat canggung. Begitu aku masuk, suasana hening seketika. Aku bisa merasakan tatapan Bu Ratna mengukurku dari ujung kepala hingga kaki, seperti sedang menilai barang murahan di toko. "Selamat pagi," ucapku singkat, mencoba terdengar tenang. Aku duduk di samping Arvin, menunduk sejenak. Tapi keheningan itu tak bertahan lama. "Pagi, Nadira," jawab Bu Ratna dengan nada manis tapi dingin. "Semoga kamu sudah belajar dari kejadian semalam. Sangat disayangkan, acara penting keluarga kita harus ternoda hanya karena kelalaian kecil." Ia menekankan kata kelalaian kecil, seolah menyindir. Aku menahan napas, menatap piring kosong di depanku. "Saya yakin itu bukan kelalaian, Bu," jawabku akhirnya. Suaraku bergetar tapi tegas. "Saya sudah memeriksa gaun itu sebelumnya. Jahitannya kuat." Laras mendengus, lalu tertawa kecil. "Oh, jadi maksud Mbak Nadira, ada yang sengaja merobek? Siapa?" Setahu aku, tidak ada yang tertarik mendekati Mbak sampai segitunya. Tatapannya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum puas. Aku menoleh, menatapnya lurus. Aku tidak bilang siapa-siapa, tapi aku tahu, ini bukan kebetulan. Arvin segera menengahi. "Cukup, sudah ya. Kita jangan memperpanjang masalah ini. Semalam sudah cukup melelahkan." Ia memandangku sejenak, lalu ibunya berusaha menenangkan suasana. Tapi aku tahu, kata-katanya hanya menunda, bukan menyelesaikan. Sarapan pagi itu berakhir dalam ketegangan. Aku bangkit lebih dulu, meninggalkan meja tanpa menunggu yang lain selesai. Di dalam kamarku, aku kembali menatap gaun robek itu. Jemariku menyusuri bagian yang terkoyak, terlihat sangat rapi, seperti memang digunting. Tidak mungkin robek karena tersangkut kursi atau tertarik tangan orang secara tak sengaja. Aku menggenggam kain itu erat, dadaku bergemuruh. Hari-hari berikutnya, sikap Laras semakin menjadi-jadi. Setiap kali kami bertemu di lorong rumah atau ruang keluarga, ia selalu menyindir. Hati-hati Mbak, jangan sampai bajunya robek lagi," katanya sambil terkekeh. "Atau, kalau mau keluar rumah, sebaiknya cek dulu pakaiannya, biar nggak bikin malu keluarga." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku mencatat setiap ucapannya. Semakin lama, semakin jelas bagiku bahwa dialah dalang di balik insiden itu, atau setidaknya, ia terlibat. Namun, masalah terbesar bukan hanya sindiran Laras. Hubunganku dengan Arvin mulai terguncang. Setiap kali aku membicarakan kecurigaanku, Arvin selalu menghindar. "Nadira, tolong jangan suuzon. Kamu cuma capek dan masih kepikiran kejadian kemarin," katanya suatu malam ketika kami berdebat. Aku hampir menangis mendengar itu.
Aku tahu apa yang kulihat, Vin. Aku lihat sendiri tatapan Laras saat gaunku robek. Aku lihat senyum ibumu. Kamu nggak bisa terus menutup mata. Arvin menghela napas berat, menekuk wajahnya dengan kedua tangan. Kamu tahu sendiri bagaimana Mama. Kalau aku menuduh tanpa bukti, itu akan memperburuk semuanya. Aku cuma minta, bersabarlah dulu. Aku menatapnya, kecewa. Bersabar? Sampai kapan? Sampai mereka berhasil menginjak-injakku lagi. Suaraku meninggi. Tapi Arvin tetap diam. Ia terlalu takut berhadapan dengan ibunya, dan itu membuatku merasa sendirian. Sejak malam itu, jarak di antara kami makin terasa. Arvin lebih sering pulang larut dengan alasan pekerjaan, meninggalkanku di rumah bersama mertua dan ipar yang jelas-jelas tidak menginginkanku. Aku menanggung tatapan merendahkan setiap hari, tanpa suamiku di sisiku. Namun aku tidak menyerah. Diam-diam, aku mulai menyelidiki. Aku memanggil Embok Asih, pembantu tua yang sudah lama bekerja di rumah itu. Ia orang yang lembut dan sering memperlakukan aku dengan lebih hangat dibanding yang lain. Embok, kemarin malam, ada yang masuk ke kamar saya. Tanyaku pelan ketika hanya ada kami berdua di dapur. Embok Asih sempat terkejut, lalu menunduk. Sebetulnya, Nyonya, saya tidak ingin ikut campur. Tapi, sore sebelum acara, saya lihat Mbak Laras masuk ke kamar Nyonya. Saya kira untuk meminjam sesuatu. Saya takut bilang karena ia terdiam, ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Aku menghela napas panjang. Terima kasih, Embok. Itu sudah cukup. Hatiku serasa diremas. Jadi benar, ada yang menyentuh gaunku sebelum acara dimulai. Semua potongan teka-teki mulai menyatu. Malamnya aku mencoba menceritakan hal itu pada Arvin. Tapi alih-alih mendengarkan, ia mengerutkan kening. Kamu yakin? Jangan-jangan Embok Asih salah lihat. Aku nggak mau masalah ini semakin besar. Aku menatapnya getir. Kamu selalu punya alasan untuk membela keluargamu. Tapi aku harus menanggung malu sendirian. Suaraku pecah, mataku basah. Arvin hanya diam, tak mampu membantah. Aku menutup pintu kamar malam itu dengan hati hancur. Tanganku mengepal di balik selimut, tekadku semakin kuat. Jika Arvin tidak mau berpihak padaku, aku harus berdiri sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menertawakan dan merendahkanku. Aku akan membuka kedok mereka, satu persatu. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan menyesali semua yang pernah mereka lakukan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku merasa terjebak dalam rumah besar itu, dikelilingi dinding mewah yang dingin, bersama orang-orang yang lebih suka melihatku jatuh daripada berdiri. Setiap kali melewati koridor panjang dengan lukisan keluarga Ratna tergantung angku di dinding, aku seperti diingatkan bahwa aku hanyalah orang luar, perempuan yang dianggap tidak pantas masuk ke lingkaran mereka. Gaun biru robek itu kini kusimpan di lemari kecil di kamar. Bukan lagi sekadar kain, melainkan bukti yang suatu hari akan kubuka di depan semua orang. Setiap kali melihat benang-benangnya yang putus rapi, hatiku bergetar. Aku tahu, aku tidak boleh tinggal diam. Pagi itu, saat aku turun ke ruang keluarga, aku menemukan Laras duduk santai di sofa, memainkan ponselnya. Tatapannya langsung menohok begitu melihatku. Senyum tipis yang penuh sindiran terbit di bibirnya. Mbak Nadira, sapanya dengan nada dibuat-buat manis. Mau kemana? Jangan-jangan mau ke butik cari gaun baru? Tapi hati-hati ya, jangan sampai robek lagi. Bisa-bisa semua butik di kota ini jadi bahan tertawaan. Aku menghentikan langkah, menatapnya lurus tanpa senyum. Kamu pasti senang sekali ya, Laras, melihat aku dipermalukan. Laras terbahak kecil. Senang? Mbak, aku cuma bicara kenyataan. Lagi pula, kalau semua orang membicarakan itu, apa salahku? Bukan aku yang robek bajunya. Ia menekankan kata-kata itu dengan tatapan penuh tantangan. Darahku mendidih. Untuk sesaat aku hampir melangkah mendekat, hampir menampar wajah angkuhnya itu. Tapi aku menahan diri, menggenggam erat jemariku. Aku tahu kamu ada di kamarku sebelum acara malam itu. Embok Asih melihatmu. Jadi berhenti pura-pura seolah kamu tidak tahu apa-apa.
Senyum Laras langsung menipis. Namun hanya sesaat, sebelum kembali muncul dengan lebih sinis. Wah, Mbok Asi rupanya cerewet sekali. Jangan-jangan Mbak terlalu banyak berhayal. Memangnya ada bukti aku yang merobek? Jangan asal nuduh, nanti malah malu sendiri. Aku mendekat setapak. Suaraku menurun jadi dingin. Bukti akan kutemukan. Dan ketika itu terjadi, kita lihat siapa yang akan malu. Ketegangan itu hampir pecah jika saja Arvin tidak tiba-tiba masuk dari pintu samping. Apa ini? Suaranya terdengar tegas tapi penuh kebingungan. Ia menatapku lalu Laras bergantian. Kenapa kalian selalu ribut? Bisa nggak tenang sedikit? Aku menoleh pada Arvin dengan mata panas. Aku hanya ingin kebenaran, Vin. Kenapa kamu selalu berpura-pura tidak ada apa-apa? Karena memang tidak ada, potongnya. Suara meninggi. Nadira, kamu itu terlalu curiga. Aku lelah setiap hari dengar kamu menuduh Laras dan Mama. Aku di kantor sudah cukup pusing. Jangan tambah beban di rumah. Hatiku remuk mendengar itu. Jadi baginya aku hanyalah beban? Aku menahan napas, menatapnya lama. Kalau begitu, lebih baik kamu bilang terus terang saja, Vin. Sebenarnya kamu berpihak pada siapa? Aku istrimu, atau mereka? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Laras tersenyum miring, puas melihat kami berdebat. Arvin hanya mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berjalan keluar tanpa menjawab. Keheningan yang tersisa terasa lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Hari itu aku mengurung diri di kamar. Rasa sakit bercampur amarah menggerogoti dadaku. Aku tidak lagi bisa berharap Arvin akan melindungiku. Ia terlalu takut, terlalu terikat pada ibunya. Jika aku ingin bertahan, aku harus melakukannya sendiri. Malamnya, aku kembali memeriksa gaun biru itu. Aku mengambil kaca pembesar kecil dari laci meja rias dan meneliti bagian robeknya. Benang-benang di sisi kain tampak terpotong rapi, bukan tercabut paksa. Ada jejak tipis seperti bekas gunting atau pisau kecil. Itu cukup menjadi petunjuk bagiku bahwa ini memang sabotase. Ketika aku termenung, tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Nyonya, suara Mbok Asi lirih. Aku segera membuka pintu. Wajah tua itu tampak cemas. Ada apa, Mbok? Tanyaku. Mbok Asi menunduk sebelum berbisik. Saya dengar Mbak Laras tadi sore bicara di telepon. Sepertinya dengan Bu Ratna. Dia bilang, untung saja kejadian itu berhasil bikin malu. Kalau tidak, dia pasti makin besar kepala. Saya takut salah dengar. Tapi, dadaku langsung berdegup keras. Jadi benar. Laras tidak hanya terlibat, tapi juga bersekongkol dengan ibunya. Terima kasih, Mbok. Jangan bilang siapapun soal ini. Ya, biar saya yang urus. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Laras yang didengar Mbok Asi bergema di kepalaku. Bukti semakin menguat. Namun yang membuatku semakin perih adalah kenyataan bahwa Arvin tidak akan percaya padaku. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara lagi pada Arvin sebelum ia berangkat kerja. Vin, aku sudah punya bukti. Laras dan ibumu memang merencanakan itu. Mbok Asi dengar sendiri mereka bicara. Arvin menatapku dengan wajah kusut. Nadira, cukup. Aku tidak mau dengar lagi cerita dari Mbok Asi. Dia cuma pembantu. Kamu mau menghancurkan keluargaku hanya karena omongan seorang pembantu. Kata-kata itu menusuk jantungku. Dia mungkin pembantu, tapi dia jujur. Kamu lebih percaya mereka yang jelas-jelas merendahkanku, daripada orang yang setia di rumah ini bertahun-tahun. Suaraku meninggi, gemetar oleh emosi. Arvin menghela napas keras. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Tolong, berhenti cari masalah. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan hati yang hancur. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh, tapi aku segera menghapusnya. Cukup. Aku tidak akan menangis lagi. Kalau Arvin memilih diam, biarlah. Aku akan berdiri sendiri. Hari-hari setelah itu berubah menjadi medan perang yang tak terlihat. Laras semakin terang-terangan menyindirku, kadang di depan para tamu yang berkunjung. Bu Ratna juga tak pernah berhenti melontarkan komentar pedas yang dibungkus senyum anggun. Arvin semakin jarang pulang tepat waktu,
dan ketika pulang, ia memilih diam, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di balik semua itu, bara dalam diriku semakin menyala. Setiap ejekan, setiap lirikan merendahkan, hanya menambah bahan bakar tekadku. Aku tidak akan selamanya menjadi korban. Aku akan mencari cara untuk membuktikan kebenaran, entah bagaimana caranya. Dan ketika saat itu tiba, tidak hanya Laras dan Bu Ratna yang akan merasakan akibatnya. Arvin juga akan menyadari bahwa ketidakberpihakannya selama ini adalah pengkhianatan terbesar terhadapku. Aku menatap cermin malam itu, menatap pantulan wajahku yang lelah namun matanya berkilat tajam. Mereka pikir aku lemah, bisikku pada diri sendiri. Tapi aku akan tunjukkan, aku jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Bara itu kini menyala, siap membesar menjadi api. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekik. Aku mulai sadar bahwa rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan arena pertempuran yang tak kasat mata. Setiap langkahku terasa diawasi, setiap gerak-gerikku siap dipelintir menjadi bahan olokan. Laras dan Bu Ratna semakin berani menunjukkan ketidaksukaan mereka, seolah aku hanyalah tamu yang salah masuk rumah. Dan Arvin, orang yang seharusnya menjadi pelindungku, semakin menjauh, terjebak di antara dua kubu yang tak pernah ia berani pilih. Aku mulai menyusun langkah. Aku tak bisa lagi hanya mengandalkan perasaan atau ucapan embok asih. Aku butuh bukti nyata, sesuatu yang bisa membuka mata Arvin, sekaligus menutup mulut Bu Ratna dan Laras. Maka diam-diam aku mulai memperhatikan kebiasaan mereka, mendengarkan percakapan, bahkan menulis catatan kecil yang kusimpan di laci meja rias. Setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi senjata suatu hari nanti. Suatu sore, saat aku sedang merapikan bunga di ruang tamu, kudengar Laras berbicara di telepon. Suaranya terdengar jelas karena ia tidak tahu aku ada di ruangan sebelah. "Tenang aja, Ma. Dia pasti nggak akan tahan lama di sini. Kalau terus dipermalukan, cepat atau lambat dia sendiri yang menyerah." Arvin juga kelihatan mulai jenuh, kan? Tawa kecilnya menyusul, menusuk telingaku. Aku berhenti bergerak, jantungku berdegup kencang. Jadi memang itu rencana mereka, membuatku hancur perlahan, sampai aku sendiri yang menyerah. Aku hampir melangkah masuk untuk menegurnya, tapi ku tahan. Belum saatnya. Aku butuh momen yang tepat, saat semua bukti terkumpul, agar mereka tidak bisa lagi mengelak. Namun nasib berkata lain. Malam itu, sebuah insiden baru membuatku kembali jadi bahan tontonan. Bu Ratna mengadakan arisan bersama teman-temannya di rumah. Ruang tamu dipenuhi ibu-ibu sosialita dengan perhiasan berkilau dan parfum mahal. Aku sebenarnya malas muncul, tapi sebagai menantu, aku tak punya pilihan. Aku mengenakan kebaya sederhana warna krem, berusaha tampil pantas meski tidak mencolok. Awalnya semua berjalan lancar, hingga tiba saat makan malam. Ketika aku membantu menyajikan makanan, tiba-tiba salah satu piring sup panas di meja tergelincir dan isinya tumpah, langsung ke arah kebayaku. Aku terlonjak, menahan rasa panas di kulit. Kebaya yang kukenakan basah berantakan, noda kuning menyebar mencolok di bagian depan. Seisi ruangan terdiam sejenak, sebelum terdengar tawa kecil dari ujung meja. Laras menutup mulutnya, pura-pura terkejut. "Astaga, Mbak Nadira, kok bisa ceroboh banget sih? Aduh, sayang sekali kebayanya." Bu Ratna ikut bersuara, manis tapi penuh sindiran. "Ya ampun, Nadira, baru sebentar duduk, sudah bikin heboh. Nanti tamu-tamu bisa salah sangka, mengira keluarga kita tidak tahu sopan santun." Beberapa tamu mencoba menenangkan, tapi jelas aku sudah jadi pusat perhatian. Rasa panas di kulit tak seberapa dibanding rasa terbakar di hati. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Saat kuperiksa sekilas, aku melihat tatapan cepat Laras ke arah sendok saji yang dibiarkan licin dengan minyak. Dia pasti sengaja menaruhnya begitu agar piring mudah tergelincir. Aku menunduk, menahan air mata, lalu meminta izin meninggalkan meja. Malam itu aku mengurung diri di kamar, mengganti pakaian sambil menggigil antara marah dan sakit hati. Aku ingin sekali berteriak di depan semua orang, menuduh Laras terang-terangan. Tapi lagi-lagi, tanpa bukti nyata, aku akan dianggap gila. Tak lama kemudian, Arvin masuk. Ia tampak kesal, bukan iba.
Nadira, sampai kapan kamu begini? Tadi tamu-tamu mama jadi nggak enak karena ulahmu. Aku menoleh tajam. Ulahku? Jadi menurutmu aku sengaja menjatuhkan sup ke badanku sendiri? Kamu pikir aku suka dipermalukan di depan semua orang? Arvin mengusap wajahnya dengan lelah. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, setiap ada acara keluarga, selalu ada masalah, dan kamu yang jadi pusatnya. Kamu harus introspeksi. Hatiku bagai disayat. Introspeksi? Jadi semua ini salahku? Arvin, buka matamu. Itu bukan kebetulan. Laras sengaja menjebakku. Arvin menatapku dengan mata yang kehilangan sabar. Berhenti menyalahkan Laras. Aku capek dengar tuduhanmu. Kamu hanya membuatku semakin sulit di antara mama dan kamu. Aku tercekat. Kata-katanya seperti pengkhianatan yang telanjang. Aku ingin berteriak, ingin mengguncang tubuhnya agar sadar. Tapi yang keluar hanyalah bisikan getir. Kamu bahkan tidak mau melihat aku terluka. Apa sebenarnya arti pernikahan ini bagimu, Vin? Arvin terdiam sejenak, lalu memilih keluar kamar tanpa menjawab. Pintu tertutup dengan suara yang menggema lama di telingaku. Malam itu aku menangis dalam diam, tapi di balik air mata, sesuatu dalam diriku berubah. Luka yang menganga ini sudah terlalu dalam untuk sekadar sembuh. Aku tidak lagi hanya ingin bertahan, aku ingin melawan. Keesokan harinya, aku mulai bergerak lebih hati-hati. Aku meminta Mbok Asi membantuku mengawasi siapa saja yang keluar masuk kamarku. Aku juga menyimpan catatan kejadian-kejadian aneh, lengkap dengan tanggal dan jam. Jika perlu, aku akan mencari cara untuk merekam atau menangkap basah siapapun yang mencoba menjatuhkanku lagi. Laras mungkin berpikir aku akan semakin terpuruk setelah malam memalukan itu. Tapi ia salah besar. Justru setiap penghinaan yang kuterima kini menjadi bahan bakar baru. Aku tidak akan diam. Mereka boleh bersekongkol sesuka hati, tapi pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan saat hari itu tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan Arvin sekalipun. Aku menatap keluar jendela malam itu, lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Dalam hati, aku berjanji, permainan mereka belum berakhir. Aku yang akan menutupnya, dengan cara yang mereka tak pernah bayangkan. Hari-hari setelah insiden arisan itu menjadi beban berat yang terus menindih dadaku. Setiap kali aku melewati ruang makan, aku bisa merasakan bisikan-bisikan tajam dari Bu Ratna dan Laras. Mereka tidak lagi menutup-nutupi kebencian mereka, seolah-olah aku hanyalah boneka rapuh yang menunggu saatnya pecah. Arvin semakin jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang, wajahnya hanya penuh lelah dan dingin. Aku tahu, ia semakin jauh dari sisiku. Namun aku tidak lagi berdiam. Diam berarti kalah. Diam berarti membiarkan mereka terus menginjakku. Maka aku mulai bergerak diam-diam. Setiap kali Laras atau Bu Ratna sibuk dengan tamu atau urusan luar rumah, aku memeriksa ruangan-ruangan yang biasanya mereka gunakan. Suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di laci meja kerja kecil di kamar Laras, tersimpan sehelai kain berwarna biru, sobekan dari gaunku yang robek tempo hari. Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Sobekan itu persis menyatu dengan robekan di gaun yang kusimpan. Aku segera memotret dengan ponselku sebelum mengembalikannya ke tempat semula. Bukti ini cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak berhayal. Ada permainan kotor di balik semua ini. Malam itu aku mencoba bicara pada Arvin. Vin, kataku hati-hati, aku menemukan potongan gaunku di kamar Laras. Aku punya fotonya. Kamu mau lihat? Arvin menoleh sekilas, matanya penuh letih. Nadira, tolong, jangan mulai lagi. Ini bukan tuduhan kosong. Suaraku meninggi tanpa sadar. Aku punya bukti. Lihat fotonya, Vin. Tolong buka matamu sebentar saja. Namun Arvin hanya menggeleng kasar, bahkan tidak mau melihat ponselku. Kamu nggak capek? Setiap hari selalu mencari kesalahan Laras. Aku sudah muak dengan semua ini. Kalau kamu terus-terusan begini, aku benar-benar nggak tahu sampai kapan bisa tahan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Untuk sesaat aku tidak bisa bernapas. Jadi baginya, akulah masalahnya,
bukan orang-orang yang terus menyiksaku. Air mataku hampir tumpah, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis lagi di depannya. Aku hanya berbisik lirih. Suatu hari kamu akan menyesal karena tidak percaya padaku. Keesokan harinya, ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya pecah. Saat aku turun ke ruang tamu, kudapati Laras sedang duduk bersama beberapa teman mudanya. Mereka tertawa-tawa sambil membuka foto-foto di ponsel. Salah satunya tiba-tiba berseru, ini bukan Mbak Nadira? Astaga, bajunya, kok bisa jorok begini? Aku mendekat, jantung berdegup kencang. Laras dengan senyum puas menunjukkan layar ponselnya pada semua orang. Di sana terpampang fotoku saat malam arisan. Kebaya kremku penuh noda sup, wajahku terlihat panik dan berantakan. Foto itu jelas diambil dengan sengaja saat aku dalam keadaan paling memalukan. Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Hapus foto ini sekarang juga. Suaraku bergetar antara marah dan terluka. Laras hanya terkekeh, menarik kembali ponselnya. Kenapa? Malu? Bukankah itu kenyataan? Semua orang juga sudah lihat malam itu. Lagi pula, fotonya lumayan artistik, kan? Teman-temannya terbahak, membuat darahku mendidih. Aku menatap Laras tajam, hampir tak bisa menahan diri. Kamu sudah keterlaluan. Semua ini ulahmu, ya? Dari gaunku sampai kebaya malam itu, semua jebakanmu. Suasana hening sesaat sebelum Laras bangkit berdiri, wajahnya menegang. Awas bicara sembarangan, Mbak. Jangan asal nuduh tanpa bukti. Kalau Mama dengar, kamu bisa diusir dari rumah ini. Aku maju selangkah, menatapnya dari jarak dekat. Aku punya bukti, Laras. Sobekan gaun biru itu ada di kamarmu. Jangan pikir aku bodoh. Wajah Laras seketika pucat, tapi cepat ia tutupi dengan tawa sinis. Kamu mengada-ada. Gak ada siapapun yang bakal percaya. Arvin sendiri bahkan sudah muak dengan cerita-ceritamu. Tepat saat itu Arvin masuk dari arah pintu samping. Suaranya keras. Apalagi ini? Kalian berdua gak pernah berhenti ribut, ya? Ia memandangiku dengan marah, lalu ke arah Laras. Aku benar-benar gak tahan lihat kalian terus berkelahi. Aku menoleh padanya dengan mata basah. Vin, tolong dengar aku sekali ini saja. Laras yang melakukan semua ini. Dia sengaja menjebakku, mempermalukan aku di depan semua orang. Aku punya buktinya. Namun Arvin hanya menghela napas panjang, wajahnya penuh frustrasi. Cukup, Nadira. Aku gak mau dengar lagi. Kamu hanya bikin semuanya tambah rumit. Aku gak tahu lagi harus berpihak ke siapa. Laras menunduk pura-pura tersinggung. Suaranya lirih tapi menusuk. Kakak menuduh aku terus. Vin, aku capek jadi kambing hitam. Kalau aku memang salah, tunjukkan buktinya di depan semua orang. Jangan cuma ngomong. Aku tercekat, tubuhku bergetar. Inilah permainan mereka, memaksaku tampak gila di depan Arvin, membuatku tampak tak waras karena selalu menuduh tanpa bukti nyata yang bisa kuangkat sekarang juga. Tanganku mengepal, hampir tak mampu menahan emosi. Baik, kalau itu maumu, aku akan tunjukkan. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik senyummu. Arvin menatapku dengan wajah yang tak bisa kubaca, campuran lelah, bingung, dan marah. Lalu tanpa berkata apapun, ia berbalik dan meninggalkan kami. Suara langkahnya menghilang di koridor, menyisakan aku dan Laras yang masih berdiri saling menatap penuh kebencian. Ketika Laras kembali duduk dengan santai, ia berbisik pelan hanya untuk kudengar. Silakan coba, Mbak. Tapi ingat, semakin keras kamu berjuang, semakin cepat kamu akan hancur. Aku menggenggam jemariku erat-erat. Luka di hatiku kini membara menjadi api. Aku tahu, jalan ini akan lebih sulit, lebih penuh duri. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah melukai harga diriku terlalu dalam. Kini saatnya aku melawan, dengan atau tanpa Arvin di sisiku. Malam itu, saat aku menatap pantulan wajahku di cermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Ada sorot tajam yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku berbisik pada bayangan itu, aku tidak akan kalah. Api ini akan kubiarkan membesar, sampai membakar semua kebohongan mereka habis.
Malam-malamku berubah menjadi sunyi yang penuh renungan. Setelah pertengkaran terakhir, aku sadar satu hal. Jika hanya mengandalkan emosiku, aku akan selalu kalah. Laras dan Bu Ratna sudah terlalu lihai bermain peran. Mereka pandai membungkus kejahatan dengan wajah manis, sementara aku selalu terlihat sebagai penuduh tanpa dasar. Jika ingin melawan, aku harus cerdas, bukan hanya keras. Aku mulai memperhatikan orang-orang di sekitarku. Siapa yang benar-benar memihakku? Siapa yang diam tapi sebenarnya melihat segalanya? Dari semua penghuni rumah ini, hanya ada satu orang yang selama ini tidak pernah meninggalkan, Embok Asih. Pelayanku sejak kecil yang kini bekerja di rumah Bu Ratna. Tatapan matanya selalu hangat, meski ia jarang bicara. Malam itu, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. "Embok, boleh aku masuk?" tanyaku lirih. Embok Asih segera membuka pintu, wajahnya tampak khawatir. "Mbak Nadira, ada apa?" Wajah panjenengan pucat sekali. Aku duduk di kursi kecil dekat ranjangnya, menggenggam tanganku sendiri. "Embok, aku nggak kuat lagi. Rasanya setiap hari aku dijebak. Tapi kalau aku bicara, Arvin nggak percaya. Dia lebih memilih diam daripada melindungiku. Aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang yang bisa jadi saksi." Mata Embok Asih berkaca-kaca. Ia mendekat, menggenggam tanganku erat. "Mbak, sejak awal saya tahu ada yang gak beres. Waktu gaun panjenengan robek itu, saya sempat lihat Laras keluar dari kamar Mbak sambil buru-buru. Tapi saya takut bicara, takut dianggap fitnah. Sekarang kalau Mbak Nadira mau, saya siap bantu. Saya akan jadi mata dan telinga panjenengan." Aku menatapnya, dada berdesir oleh rasa terharu. "Terima kasih, Embok. Aku nggak sendiri lagi." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan. Mulai hari itu, aku dan Embok Asih bekerja sama diam-diam. Ia mengawasi gerak-gerik Laras dan Bu Ratna, sementara aku menyiapkan caraku sendiri. Aku membeli sebuah alat kecil, kamera tersembunyi berbentuk hiasan meja, dan meletakkannya di kamarku. Jika ada yang berani mengacak-acak barangku lagi, kali ini aku akan punya buktinya. Tak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, saat aku berpura-pura keluar rumah, Embok Asih mengirim pesan singkat. "Laras masuk kamar panjenengan." Jantungku berdegup kencang. Aku segera menyalakan aplikasi di ponsel yang terhubung ke kamera. Di layar kecil itu, kulihat jelas Laras sedang membuka lemari pakaianku, mengacak-acak dengan wajah puas. Ia mengambil selembar skarf mahal milikku, menyembunyikannya ke dalam tasnya, lalu tersenyum licik seolah baru saja memenangkan permainan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena campuran marah dan lega. Akhirnya aku punya bukti nyata. Aku merekam semua itu, menyimpannya dengan rapi. Malam ini aku berhasil selangkah lebih dekat. Namun masalah baru segera muncul. Saat makan malam bersama, Bu Ratna tiba-tiba berkata dengan suara datar, "Nadira, aku dengar kamu sering menghilang dari rumah belakangan ini. Kamu kemana saja?" "Hah? Jangan sampai ada yang mengira kamu sibuk cari perhatian orang luar, bukan mengurus rumah tangga." Laras menambahkan dengan senyum menyindir, "Iya, Mbak. Jangan-jangan Mbak Nadira butuh pelarian karena nggak bisa menghadapi kenyataan." Aku menahan napas, hampir terpancing. Tapi aku teringat rencanaku. Jangan melawan dengan emosi. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau memang aku keluar rumah, itu urusanku. Yang jelas, aku tidak pernah mengambil barang orang lain untuk menyembunyikan kesalahanku. Kalimat itu kuselipkan seperti pisau tipis, membuat Laras terdiam sepersekian detik sebelum kembali menyeringai. Arvin menatapku dengan heran, mungkin merasa kata-kataku punya makna lain. Tapi ia memilih bungkam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku tahu, suamiku sedang semakin tertekan di antara kami. Dan jujur, aku sudah tidak tahu lagi apakah aku masih bisa berharap padanya. Malam itu, aku duduk di balkon sendirian, menatap langit penuh bintang. Di belakangku, langkah pelan terdengar. Embok Asih datang membawa secangkir teh hangat. "Mbak, hati-hati. Musuh panjenengan itu pintar. Tapi saya percaya, kalau kita sabar, kebenaran akan muncul." Aku menghela napas, menatap jauh. Aku tidak mau hanya sabar.
Embok. Aku ingin mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Mereka pikir aku lemah, tapi mereka lupa. Aku punya sesuatu yang tidak mereka punya. Apakah itu, Mbak? Tanya Embok Asih lirih. Aku menoleh, bibirku membentuk senyum dingin. Aku punya kebenaran. Dan aku punya tekad. Sekali aku membuka kedok mereka, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya yang pantas dipermalukan. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, aku merasa bukan hanya bertahan, aku mulai menyerang. Laras dan Bu Ratna mungkin belum merasakannya sekarang. Tapi cepat atau lambat, mereka akan sadar ada badai yang sedang aku bangun perlahan. Dan ketika badai itu tiba, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Di kamar, aku menatap layar ponsel, memutar ulang rekaman Laras mencuri skarfku. Hatiku berdegup dengan rasa puas yang belum pernah kurasakan. Api di hatiku kini berubah bentuk. Bukan lagi nyala amarah yang membakar diriku sendiri, melainkan bara yang siap membakar musuhku habis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tersenyum sebelum memejamkan mata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang berbeda. Aku bukan lagi Nadira yang hanya menelan sakit, menangis diam-diam, lalu berharap ada keadilan turun dari langit. Kini aku adalah pengamat yang sabar sekaligus pemain yang siap membalikkan keadaan. Setiap gerakan Laras, setiap tatapan Bu Ratna, setiap desah lelah Arvin, semua kuperhatikan dengan saksama. Dan yang paling penting, aku kini punya rahasia kecil yang bisa menjatuhkan mereka kapan saja. Aku sengaja tidak langsung mengungkap rekaman itu. Sebaliknya, aku mulai menebar isyarat samar. Misalnya saat sarapan, ketika Laras dengan angkuh mengenakan skarf biru muda yang dicurinya. Aku menatapnya sambil tersenyum tenang. Cantik sekali skarf itu, Ras. Aku punya yang sama persis. Atau jangan-jangan itu memang punyaku ya? Soalnya hilang beberapa hari ini. Suaraku terdengar ringan, seolah hanya bergurau, tapi sorot mataku menusuk. Wajah Laras sempat berubah kaku sebelum ia tertawa kecil. Mbak Nadira suka bercanda. Ini hadiah dari temanku, kok. Ia cepat-cepat menegakkan kepala, namun aku tahu ia mulai merasa terpojok. Bu Ratna yang duduk di sebelahnya menatapku dengan alis berkerut. Nadira, kalau bicara jangan ngawur. Masa si Laras sampai pakai barangmu? Kalau hilang, ya cari baik-baik. Jangan asal nuduh. Aku tersenyum lebih lebar. Iya, Bu. Saya cuma bercanda. Tapi aneh saja, soalnya motifnya memang sama persis dengan skarf yang saya beli di butik Singapura. Kalimat itu sengaja kuucapkan pelan, namun cukup terdengar jelas. Laras menunduk, menyibukkan diri dengan sarapan, sementara Bu Ratna menatapnya sekilas dengan raut heran. Itu cukup. Benih curiga mulai tertanam. Arvin yang duduk di seberang hanya mendengus pelan, menaruh sendoknya agak keras. Sudahlah. Jangan ribut soal barang sepele. Aku pusing mendengarnya. Ia beranjak pergi sebelum menyelesaikan sarapannya. Aku bisa melihat bahunya menegang, pertanda ia semakin tertekan. Dalam hatiku, aku berbisik, sabarlah, Vin. Sebentar lagi kamu akan melihat sendiri siapa yang sebenarnya menghancurkan kita. Sore itu, saat aku sedang merapikan buku-buku di ruang kerja, Laras masuk tanpa mengetuk. Tatapannya tajam, penuh amarah yang ditahan. Mbak, jangan coba-coba main-main sama aku. Kalau Mbak berani sebar fitnah soal skarf ini ke Mama atau Kak Arvin, aku nggak akan tinggal diam. Aku menoleh perlahan, tetap tenang. Laras, aku heran. Aku tadi kan cuma bercanda. Kenapa kamu sampai seserius itu? Wajah Laras memerah, rahangnya mengeras. Aku tahu kamu lagi cari cara buat jatuhin aku. Tapi percuma. Semua orang percaya sama aku dan Mama. Kamu cuma. Ia berhenti sejenak, lalu mendesis. Orang luar yang gak akan pernah diterima. Aku menutup buku terakhir, lalu berdiri. Kamu benar, Ras. Aku memang orang luar. Tapi jangan salah. Kadang justru orang luar bisa melihat jelas apa yang orang dalam tutupi. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Hati-hati. Ras, kebenaran itu seperti air. Bisa kamu tahan sebentar, tapi cepat atau lambat, ia akan menemukan jalannya.
Wajah Laras memucat sepersekian detik sebelum ia buru-buru pergi dengan langkah kasar. Aku tahu kata-kataku berhasil mengusiknya. Malam itu, Embok Asih masuk ke kamarku sambil berbisik. "Mbak, tadi saya dengar Bu Ratna dan Laras berdebat di dapur. Katanya Bu Ratna nggak suka kalau Laras terlalu sembrono. Sepertinya Bu Ratna mulai curiga, Mbak." Aku tersenyum kecil. "Bagus. Itu artinya retakan mulai terlihat. Terus, langkah panjenengan selanjutnya apa?" tanya Embok Asih. Aku menatap layar ponsel, memutar ulang rekaman Laras mencuri scarf itu. "Kita biarkan mereka merasa aman dulu. Aku akan kasih tanda-tanda kecil saja, biar mereka makin panik. Dan saat mereka panik, mereka pasti melakukan kesalahan yang lebih besar." Keesokan harinya, saat makan malam, aku sengaja memakai gaun sederhana tapi elegan. Aku menyematkan bros kecil yang jarang kupakai. Bentuknya unik, mudah dikenali. Aku tahu, Laras sering memperhatikan detail penampilanku untuk mencari celah mengejek. Benar saja, ia langsung berkomentar, "Wah, Mbak, bros itu lucu juga. Tapi agak norak, ya, nggak cocok sama bajunya." Teman-teman Laras yang ikut makan tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. "Oh, tidak masalah. Yang penting asli, bukan barang curian." Suasana meja seketika hening. Laras membeku, Bu Ratna menatapku tajam, sementara Arvin menoleh dengan kening berkerut. Aku pura-pura tidak sadar, melanjutkan makan dengan tenang. Sekali lagi, isyarat kecil itu berhasil mengguncang mereka. Usai makan, Arvin menahanku di ruang tamu. "Nadira, apa maksud semua ucapanmu belakangan ini? Kamu selalu bicara dengan sindiran." Aku jadi makin bingung. Aku menatapnya lembut, mencoba meredakan amarahnya. "Vin, aku cuma ingin kamu lebih memperhatikan. Tidak semua hal seperti yang terlihat. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti." Arvin memijit pelipisnya, wajahnya kusut. Aku capek, Nadira. Rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman. Kalian seperti musuh yang tinggal di bawah satu atap. Dan aku terjebak di tengah. Aku menahan tangannya sebentar, tapi ia cepat-cepat menariknya. Ada jarak yang semakin lebar di antara kami, tapi aku percaya, jarak itu akan tertutup sendiri saat kebenaran muncul. Malam semakin larut. Aku duduk di kamar sambil menuliskan rencanaku di buku kecil. Kapan aku akan mengungkap bukti, siapa yang harus hadir, dan bagaimana caranya membuat semua orang tidak bisa menyangkal. Aku tahu, waktunya belum sekarang. Tapi semakin hari, Laras dan Bu Ratna akan merasa ada sesuatu yang membayangi mereka. Dan rasa takut itu akan jadi senjata paling ampuh untuk membuat mereka salah langkah. Sebelum tidur, aku kembali bercermin. Ada sorot mata berbeda di sana, bukan lagi istri yang terpojok, tapi perempuan yang sedang membangun strategi perang. Aku berbisik pada diriku sendiri, biarkan mereka merasa menang sebentar. Karena saat aku membuka semuanya, kemenangan kecil mereka akan runtuh jadi abu. Dan dengan pikiran itu, aku memejamkan mata, menyiapkan diri untuk langkah besar berikutnya. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan perasaan yang jauh berbeda. Setiap kali melihat Laras atau Bu Ratna, aku tidak lagi merasa terpojok. Justru ada rasa tenang karena aku tahu, aku memegang kendali. Aku punya bukti, aku punya sekutu, dan yang terpenting, aku punya rencana. Mereka tidak sadar bahwa perlahan-lahan aku sedang menyiapkan panggung kecil tempat mereka akan mempermalukan diri sendiri. Pagi itu, aku sengaja menyapa Bu Ratna di teras saat ia sedang menyiram tanaman. "Bu, minggu depan ada acara gathering kecil dengan relasi bisnis Arvin. Saya ingin bantu persiapannya. Bagaimana kalau kita adakan jamuan makan malam di rumah? Biar rumah ini juga terlihat lebih hidup." Bu Ratna menoleh, sempat terlihat ragu. "Jamuan di rumah? Kenapa tidak di hotel saja?" Aku tersenyum. "Tentu bisa, Bu. Tapi, kalau di rumah, suasananya lebih akrab. Saya rasa Arvin juga akan lebih dihargai kalau istrinya terlihat aktif mengatur acara. Lagi pula, ini kesempatan untuk menunjukkan kalau keluarga kita harmonis, bukan?" Tatapan Bu Ratna sedikit melunak. Aku bisa membaca pikirannya.
Dia suka sekali dengan citra keharmonisan. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah. Tapi ingat, jangan sampai ada kekacauan. Kamu tahu sendiri, tamu-tamu itu orang penting. Aku menunduk hormat. Tentu, Bu. Saya akan urus semuanya dengan rapi. Saat masuk ke kamar, aku tersenyum puas. Jamuan makan malam itu bukan sekadar acara biasa. Itu adalah panggung kecilku. Aku akan menggunakannya untuk membuat Laras membuka topengnya sendiri, tanpa aku harus banyak bicara. Beberapa hari menjelang acara, aku sibuk mengatur dekorasi, makanan, hingga daftar tamu. Embok Asih setia mendampingiku, membantu setiap detail. Malam sebelum jamuan, aku menaruh sebuah kotak perhiasan di meja rias kamarku, sengaja dalam posisi agak terbuka. Di dalamnya ada kalung berlian kecil yang dulu hadiah dari ayahku. Aku tahu, umpan ini terlalu manis untuk dilewatkan oleh seseorang seperti Laras. Keesokan harinya, aku pura-pura sibuk di dapur. Embok Asih mengirim kode lewat batu kecil dari koridor. Itu pertanda, seseorang masuk ke kamarku. Aku mengintip lewat layar ponsel, kamera tersembunyi yang kupasang menampilkan Laras membuka kotak perhiasan itu dengan mata berbinar. Tangannya bergetar sedikit saat mengambil kalung itu, lalu menyelipkannya ke saku gaunnya. Aku menahan tawa getir. Kena kau. Tapi aku tidak langsung bertindak. Aku ingin ia merasa aman terlebih dulu, agar malam nanti, di depan semua orang, kebenaran itu bisa mencuat tanpa bisa ia sangkal. Acara makan malam tiba. Para tamu berdatangan dengan pakaian rapi. Arvin terlihat cukup gugup, tapi ia berusaha ramah. Aku menemaninya dengan senyum anggun, memastikan setiap tamu merasa nyaman. Bu Ratna juga sibuk menyapa relasi-relasinya, berusaha menampilkan citra keluarga sempurna. Laras, seperti biasa, tampil mempesona. Gaun merahnya mencolok, senyumnya lebar, dan ia sibuk membuat semua orang memperhatikannya. Aku hanya mengamati dari jauh, menunggu momen yang tepat. Ketika acara sudah berjalan cukup lama, aku berdiri untuk memberikan sambutan singkat. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir. Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk menjalin relasi, tapi juga untuk menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan keluarga. Aku sengaja menatap Bu Ratna dan Laras sejenak sebelum melanjutkan. Dan saya percaya, kebersamaan sejati hanya bisa dibangun dengan kejujuran dan saling percaya. Beberapa tamu mengangguk. Laras tampak tersenyum sinis, mungkin merasa ucapanku terlalu klise. Tapi aku tahu, kata-kata itu seperti benih yang akan segera tumbuh jadi duri di hatinya. Selesai sambutan, aku menghampiri meja prasmanan dan pura-pura panik kecil. Tunggu sebentar, kalungku. Aku menyentuh leherku dengan raut cemas. Kalung berlian pemberian ayahku, tadi kutaruh di kamar, sekarang hilang. Beberapa tamu menoleh penasaran. Suasana sedikit ricuh. Bu Ratna segera mendekat. Nadira, jangan sembarangan. Kamu yakin gak salah taruh? Aku menunduk, pura-pura bingung. Padahal tadi sore masih ada. Laras berdehem, mencoba menguasai keadaan. Mbak, mungkin Mbak keliru. Jangan sampai bikin tamu bingung hanya karena barang kecil. Aku menatapnya tajam. Kecil bagiku, mungkin. Tapi itu hadiah terakhir dari ayahku sebelum beliau wafat. Jadi sangat berarti. Suasana semakin tegang. Salah satu tamu mencoba menengahi. Mungkin ada baiknya diperiksa lagi. Siapa tahu memang hanya terselip. Aku mengangguk pelan. Betul. Tapi, aneh ya, kalung itu tidak mungkin bisa berpindah sendiri. Ucapanku melayang di udara seperti tuduhan samar. Laras terlihat gelisah, tangannya sibuk merapikan gaunnya. Arvin akhirnya angkat bicara. Sudahlah, nanti kita cari bersama. Sekarang jangan sampai merusak suasana. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Baik, maafkan saya, semua. Silakan lanjutkan makan malam. Aku membiarkan acara terus berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, kegelisahan sudah merayapi hati Laras dan Bu Ratna. Malam itu, aku tidak berniat mempermalukan mereka langsung. Belum. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak aman lagi di dunia kecil mereka.
Setelah tamu-tamu pulang, rumah menjadi sepi. Aku masuk ke kamar dengan wajah tenang, sementara Laras buru-buru mendahului. Dari balik pintu, aku mendengar ia berbisik dengan Bu Ratna. "Ma, kalung itu, jangan-jangan Mbak Nadira sengaja pasang jebakan." Suara Bu Ratna terdengar ketus. "Kamu bodoh. Aku sudah bilang jangan sembarangan. Sekarang semua orang sudah lihat kamu panik. Kalau benar itu jebakan, kita bisa terperangkap." Aku menutup mata, menahan tawa puas. Tepat seperti yang kuinginkan, keretakan di antara mereka semakin nyata. Tak lama, Arvin masuk ke kamar dengan wajah lelah. "Nadira, apa maksudmu dengan drama kalung tadi? Kamu tahu itu bikin aku malu di depan tamu-tamu." Aku menoleh pelan. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalung itu memang hilang. Aku tidak mengada-ada, Vin." Ia menghela napas berat. "Tapi kenapa harus diucapkan di depan semua orang? Kamu sengaja ingin mempermalukan keluarga sendiri." Aku menatapnya dalam. "Vin, kalau aku katakan suatu hari nanti semua rahasia akan terbuka, apakah kamu akan percaya padaku?" Ia terdiam lama. Sorot matanya penuh kebingungan, seolah ia berada di persimpangan jalan. Aku tidak tahu, Nadira. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus percaya pada siapa." Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Tapi aku tidak berkecil hati. Justru itu tandanya strategi ini berhasil. Arvin mulai goyah. Sebentar lagi, ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu, aku menutup buku catatanku dengan satu kalimat tambahan. Panggung sudah siap. Mereka mulai kehilangan pijakan. Saatnya menunggu langkah ceroboh berikutnya. Dan aku yakin, langkah itu tidak akan lama lagi datang. Sejak malam jamuan itu, suasana rumah berubah. Laras tidak lagi bisa menyembunyikan keresahannya. Gerak-geriknya menjadi lebih hati-hati. Tapi justru dari situ aku tahu ia sedang panik. Orang yang benar-benar tenang tidak akan merasa perlu menoleh ke belakang setiap 5 menit. Bu Ratna pun semakin sering menarik Laras ke sudut rumah untuk bicara dengan suara berbisik. Sementara Arvin terlihat makin sering termenung. Satu jebakan sederhana saja sudah cukup membuat mereka kehilangan keseimbangan. Kini aku hanya perlu menunggu langkah ceroboh berikutnya. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil menyeduh teh hangat. Arvin baru turun dari kamar, wajahnya letih, mungkin karena begadang memikirkan apa yang terjadi. Laras datang belakangan, dengan senyum dipaksakan. "Selamat pagi, Mas, Mbak." Suaranya datar, tapi tangannya sedikit gemetar saat menuangkan jus jeruk ke gelasnya. Aku memperhatikan dengan tenang. "Vin, aku membuka percakapan seakan biasa saja. Aku tadi malam sempat cek lagi laci-laci kamarku. Kalung itu memang hilang." Arvin mendesah. "Nadira, bisa tidak? Kita jangan bahas itu lagi? Aku capek." Aku tersenyum tipis. "Baik. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, itu peninggalan terakhir dari ayahku." Laras tiba-tiba menimpali. "Kalau memang penting, kenapa ditaruh sembarangan? Mungkin saja Mbak lupa, atau mungkin Embok Asih tanpa sengaja memindahkannya." Aku menatapnya lekat-lekat, membuatnya gugup. "Menarik sekali tuduhanmu, Ras. Kenapa harus Embok Asih yang dituding?" Seketika wajahnya memucat. Aku hanya bilang kemungkinan." Bu Ratna yang baru turun ke meja makan segera memotong. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Aku tidak mau ada ribut-ribut di pagi hari." Aku diam, tapi di dalam hati aku mencatat satu hal penting. Laras mulai panik mencari kambing hitam. Itu pertanda ia tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Siangnya, saat aku sedang merapikan buku-buku di ruang tamu, terdengar suara pecah dari kamar Bu Ratna. Aku berjalan pelan mendekat, dan dari balik pintu aku mendengar percakapan mereka. "Kenapa kamu bisa sebodoh itu, Laras?" Suara Bu Ratna terdengar keras. Aku tidak tahu kalau Mbak Nadira sengaja menjebak." Suara Laras bergetar. "Kalau aku tahu, mana mungkin aku ambil kalung itu? Tapi kenyataannya kamu ambil. Dan sekarang kita tidak tahu apakah dia punya bukti atau tidak. Kalau sampai dia bisa buktikan, habislah kita." Aku menutup mulut menahan senyum.
Inilah yang kutunggu. Panik telah membuat Laras mengakui kesalahannya di hadapan Bu Ratna. Sayangnya, pintu itu tidak kedap suara. Aku mendengar semuanya dengan jelas, dan suatu saat nanti, Arvin juga akan mendengarnya. Malam harinya, kebetulan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Arvin pulang lebih awal dan tanpa sengaja melewati kamar Bu Ratna saat Laras kembali melanjutkan percakapan dengan ibunya. Aku benar-benar takut. Kalau Mbak Nadira memperlihatkan bukti, suara Laras lirih tapi jelas. Aku melihat dari ujung koridor bagaimana Arvin berhenti sejenak, menoleh, lalu memasang wajah heran. Sepertinya untuk pertama kalinya, ia menangkap kalimat yang tak seharusnya. Aku pura-pura muncul dari arah berlawanan, menyapanya dengan lembut. "Vin, kamu sudah pulang? Mau makan dulu?" Dia menatapku dengan sorot mata berbeda. Ada curiga, ada bingung, tapi juga ada secercah harapan. "Nadira, apa benar kamu punya bukti?" Aku menatapnya sejenak sebelum tersenyum samar. "Bukti apa yang kamu maksud?" Ia menggeleng cepat, mencoba menutupi kebingungannya. Tidak, aku cuma tanya." Tapi aku tahu pikirannya sedang bekerja keras. Benih keraguan sudah tumbuh. Malam itu Laras melakukan kesalahan fatal berikutnya. Karena panik, ia berusaha mengembalikan kalung itu ke kamarku. Aku melihat dari layar ponsel, kamera tersembunyi merekamnya menyusup masuk dan menaruh kembali kalung itu di kotak perhiasan. Gerakannya terburu-buru, wajahnya pucat. Aku nyaris tertawa terbahak. Sungguh terlalu mudah membuatnya jatuh ke perangkap. Keesokan paginya, aku sengaja membuat drama kecil. Aku berteriak dari kamar, "Kalungku! Kalungku kembali!" Arvin buru-buru masuk, diikuti Bu Ratna dan Laras. Aku menunjukkan kotak perhiasan yang kini kembali berisi. Aneh sekali, semalam aku sudah bolak-balik mencari. Tidak ada. Tapi pagi ini tiba-tiba kembali. Laras menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Bu Ratna menunduk, seolah mencoba menyembunyikan ekspresi marahnya. Arvin menatap mereka bergantian, lalu menoleh padaku. "Ini, apa maksudnya, Nadira?" Aku hanya tersenyum samar. "Entahlah, Vin. Mungkin saja kalung itu berjalan sendiri kembali ke tempatnya." Keheningan panjang melingkupi ruangan. Arvin jelas menangkap kejanggalan ini. Matanya kini penuh pertanyaan, bukan hanya padaku, tapi juga pada Laras dan ibunya. Hari itu, aku menuliskan catatan penting di buku kecilku. 1 jebakan berhasil, dan dia terperangkap 2 kali. Rasa curiga Arvin semakin nyata. Kini saatnya menunggu retakan itu berubah menjadi jurang. Dan aku yakin, sebentar lagi, kebenaran tidak lagi bisa mereka sembunyikan. Sejak kalung itu tiba-tiba kembali ke tempatnya, suasana rumah tidak lagi sama. Keheningan yang biasanya terasa biasa saja, kini berubah jadi hening yang mencekam. Setiap orang berjalan di atas pecahan kaca. Sedikit saja salah langkah, bisa berdarah. Aku duduk di ruang tamu sore itu, pura-pura membaca majalah. Dari balik kaca, aku bisa melihat Arvin yang berdiri di teras sambil menyalakan rokok, wajahnya murung. Dia sudah lama sekali tidak merokok, hanya melakukannya ketika pikirannya benar-benar kacau. Aku tahu, kali ini ia sedang mencoba menghubungkan potongan-potongan puzzle yang perlahan mulai terbentuk. Laras muncul dari dalam dengan ekspresi gelisah. "Mas, kamu kenapa? Dari tadi bengong terus. Jangan bilang kamu percaya sama drama Mbak Nadira itu." Suaranya bergetar, meskipun ia berusaha menutupinya dengan nada manja. Arvin menoleh tajam. "Drama? Kenapa kamu langsung menyebut itu drama?" Laras terdiam. Ia menunduk, lalu mencoba mengubah nada bicaranya. "Maksudku, ya, Mbak Nadira kan selalu mencari perhatian. Mas jangan sampai terpengaruh." Arvin tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, menginjak rokoknya, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Dari kursi, aku menutup majalahku perlahan. Aku bisa merasakan retakan itu semakin jelas. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi sebenarnya aku menunggu sesuatu. Dan benar saja, sekitar pukul 11, ku dengar langkah kaki Arvin keluar dari kamar. Aku mengintip pelan.
Ia membawa senter kecil, lalu berjalan ke arah gudang belakang. Rasa penasaranku menggelitik. Aku mengikuti diam-diam dari kejauhan. Arvin membuka beberapa kotak penyimpanan, seolah mencari sesuatu. Dari wajahnya yang serius, aku tahu ia tidak sekadar membersihkan barang. Ia sedang menyelidiki. Vin, suaraku pelan memecah keheningan. Ia tersentak, hampir menjatuhkan kotak yang ia pegang. Nadira, kamu ngapain di sini? Aku tersenyum samar. Aku bisa balik tanya hal yang sama. Kenapa kamu ada di sini larut malam? Arvin menghela napas, lalu duduk di bangku kayu. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Rasanya banyak hal di rumah ini yang tidak masuk akal, Dir. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya. Kalau begitu, jangan cuma merasa. Buktikan. Arvin menoleh padaku, sorot matanya tajam tapi penuh kebingungan. Apa maksudmu? Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menepuk bahunya lembut. Kalau waktunya tepat, kamu akan tahu sendiri. Tapi jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu lihat di permukaan. Terkadang, orang yang paling kamu percaya justru yang paling pandai menutupi kebohongan. Arvin terdiam lama. Kata-kataku jelas membuatnya berpikir lebih dalam. Itu sudah cukup untuk malam ini. Aku tidak perlu memberi jawaban lengkap. Aku hanya perlu membuatnya semakin penasaran, semakin ingin mencari kebenaran. Keesokan harinya, Bu Ratna tampak lebih ketus dari biasanya. Saat sarapan, ia menatapku dingin. Nadira, aku dengar kamu keluar kamar tengah malam. Kamu itu sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu sengaja bikin rumah ini nggak tenang. Aku menatapnya dengan tenang. Saya hanya menemani suami saya, Bu. Kalau memang ada yang harus dipertanyakan, tanyakan pada Arvin. Tatapan Bu Ratna langsung beralih pada anaknya. Arvin, apa benar? Arvin hanya mengangguk singkat. Aku memang lagi ada yang kupikirkan. Nadira hanya kebetulan menemani. Bu Ratna jelas tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia memilih diam. Laras di sampingnya terlihat gelisah, menggenggam sendok terlalu erat hingga berbunyi beradu dengan piring. Ia takut, aku bisa merasakannya. Siangnya, Arvin mulai melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia sengaja pulang lebih cepat, lalu memanggil Embok Asih ke ruang tamu. Aku yang kebetulan ada di dekat situ bisa mendengar dengan jelas. Embok, suara Arvin lembut tapi serius. Saya mau tanya, selama ini, ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini? Jujur saja, jangan takut. Embok Asih tampak ragu. Ia melirik ke arahku yang berdiri di balik pintu, lalu kembali menatap Arvin. Saya tidak tahu apakah pantas bicara, Mas. Tapi memang, ada yang janggal. Beberapa kali saya lihat Mbak Laras masuk kamar Mas Arvin dan Mbak Nadira tanpa izin. Arvin terbelalak. Apa? Embok Asih mengangguk cepat. Saya tidak berani cerita karena takut dimarahi Bu Ratna. Tapi saya yakin sekali melihatnya. Bahkan semalam sebelum acara jamuan itu, Mbak Laras masuk kamar sendirian. Arvin terdiam lama, wajahnya pucat. Sementara aku menutup mulut menahan senyum puas. Itu dia, satu potongan puzzle lagi mulai menyatu. Malam itu, Arvin kembali masuk kamar dengan wajah letih. Tapi kali ini ia tidak diam saja. Ia menatapku dalam. Nadira, aku minta maaf kalau selama ini aku terlalu memihak Mama dan Laras. Aku rasa aku sudah buta. Aku menatapnya lembut, meski dalam hati ada kelegaan. Vin, aku tidak butuh permintaan maaf. Aku hanya ingin kamu melihat kenyataan dengan matamu sendiri. Itu saja. Arvin menghela napas panjang, lalu memegang tanganku. Kalau begitu, tolong, jangan biarkan aku sendirian menghadapi ini. Aku akan mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Aku menggenggam tangannya balik. Aku di sini, Vin. Selalu. Di luar kamar, tanpa kami sadari, Laras berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Ia mendengar sebagian percakapan kami, dan aku tahu, itu membuatnya semakin panik. Keesokan paginya,
Bu Ratna kembali menekan Laras di ruang kerjanya. Aku mendengar percakapan itu dengan jelas dari balik pintu. Kamu benar-benar bikin masalah besar, Laras. Sekarang Arvin sudah mulai curiga. Kalau sampai dia tahu semua, habis kita. Aku tidak sengaja. Aku cuma... Diam. Jangan kasih alasan. Mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai satu langkah pun membuat kita jatuh. Kalau perlu, balikan semua kesalahan ke Nadira. Itu satu-satunya cara. Aku tersenyum getir dari balik pintu. Mereka tidak sadar bahwa justru dengan semakin keras menekan, mereka semakin menunjukkan kepanikan. Dan kepanikan itu, cepat atau lambat, akan jadi senjata makan tuan. Malamnya, aku menulis catatan lagi di buku kecilku. Arvin sudah mulai membuka mata. Sementara mereka sibuk menutup celah, aku akan terus membuka lubang-lubang baru. Retakan ini akan jadi jurang besar. Dan saat jurang itu terbuka, mereka tidak akan punya tempat berpijak lagi. Aku menutup buku dengan senyum kecil. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Suara deras air di atap rumah membuat suasana semakin mencekam. Aku duduk di ruang kerjaku dengan secangkir teh hangat, menatap tetesan air di jendela yang berlari tak beraturan. Rasanya seperti melambangkan isi rumah ini. Kacau, penuh retakan. Arvin belum juga pulang. Padahal biasanya ia memberi kabar kalau lembur. Ada rasa was-was, tapi juga rasa yakin bahwa ia sedang bergerak sendiri, diam-diam. Sejak pembicaraan kami beberapa hari lalu, aku tahu Arvin sudah mulai benar-benar terlibat. Ia bukan lagi penonton. Pintu depan berderit. Arvin masuk dengan wajah lelah, namun matanya tajam, penuh sesuatu yang baru. Ia melepas jas hujan, lalu berjalan ke arahku. Nadira, aku menemukan sesuatu. Aku pura-pura terkejut. Apa? Ia duduk di kursi seberangku, membuka tas kerja, lalu mengeluarkan sebuah map bening. Dari dalamnya, ia menarik beberapa lembar kertas, dokumen rekening dan bukti transfer. Aku meminta staf keuanganku mengecek arus keluar masuk dana hotel. Dan kau tahu apa yang kutemukan? Ada sejumlah aset perusahaan yang atas namanya dipindahkan ke rekening pribadi Laras. Aku menahan napas, meski dalam hati berteriak puas. Apa kau yakin itu bukan salah input? Arvin menggeleng. Tidak mungkin. Jumlahnya besar, dir. Dan lebih aneh lagi, ada tanda tangan mama di setiap persetujuan transfernya. Aku tidak mengerti, kenapa bisa? Aku menatapnya lurus. Mungkin karena memang mereka berdua yang melakukannya. Arvin terdiam lama. Tangan besarnya mengepal, rahangnya mengeras. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Mama, Laras, bagaimana mungkin mereka tega? Belum sempat aku bicara lagi, suara ketukan terdengar di pintu. Laras masuk dengan senyum yang dipaksakan, meski jelas ia gelisah. Mas, Mbak, aku bikin teh hangat, barangkali kalian mau. Arvin menatapnya dengan dingin, berbeda dari biasanya. Laras, duduk. Laras tersentak. Mas, kenapa? Duduk. Suara Arvin berat, penuh perintah. Perlahan Laras duduk, tangannya gemetar. Aku hanya diam, memperhatikan. Arvin meletakkan dokumen di atas meja. Jelaskan. Kenapa ada transfer miliaran rupiah ke rekeningmu dari aset perusahaan? Wajah Laras seketika pucat. Ia menelan ludah, matanya beralih ke arahku, seolah mencari perlindungan. Tapi kali ini aku hanya tersenyum tipis. Jawab, Ras, ucapku tenang. Aku nggak tahu, Mas. Mungkin ada kesalahan. Aku nggak pernah. Jangan bohong, suara Arvin meninggi. Ini ada tanda tanganmu. Hitungan keluar masuknya jelas. Jangan bilang kamu nggak tahu. Air mata Laras mulai mengalir. Mas, aku cuma nurut sama mama. Semua itu MA yang atur. Aku nggak berani menolak. Sumpah aku nggak pernah niat jahat sama Mas. Arvin membanting map ke meja, membuat Laras terlonjak. Jangan salahkan mama. Kamu sudah dewasa,
kamu tahu mana yang benar dan salah. Kalau kamu mau bersuara, kamu bisa. Jangan berlindung di balik nama mama. Laras menangis semakin keras. Aku takut, Mas. Aku takut kalau aku nolak, mama marah sama aku. Semua ini demi kebaikan keluarga katanya. Demi menjaga nama baik. Aku memperhatikan Arvin. Ekspresinya bukan sekadar marah, tapi juga kecewa, patah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri. Saat itulah, pintu terbuka lagi. Bu Ratna masuk, membawa wajah kerasnya. Ada apa ini ribut-ribut? Nadira, kamu lagi-lagi bikin masalah ya? Arvin bangkit, menatap ibunya lurus. Ma, jangan alihkan. Aku sudah tahu semuanya. Bu Ratna tertegun, tapi cepat menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum sinis. Kamu tahu apa, Vin? Jangan mudah terprovokasi oleh Nadira. Dia itu pandai memutarbalikkan fakta. Arvin mengangkat dokumen. Bukan dari Nadira, Ma. Ini dari data perusahaan sendiri. Ada pemindahan aset ke rekening Laras, dengan persetujuan Mama. Apa Mama mau bilang ini semua kebohongan? Wajah Bu Ratna menegang. Untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. Tapi kemudian, seperti biasanya, ia mencoba menyerang balik. Itu semua demi keluarga kita. Kamu tidak mengerti bagaimana kerasnya dunia bisnis. Nadira itu bukan siapa-siapa. Dia hanya menantu yang numpang nama besar keluarga ini. Kalau kita tidak ambil langkah, semua bisa hancur. Aku maju, suaraku tenang tapi menusuk. Atau sebenarnya, Bu, Ibu dan Laras yang justru menghancurkan dari dalam? Sambil menuduh saya biang kerok. Diam kau. Bu Ratna menunjukku dengan marah. Kamu itu sumber masalah. Sejak kamu masuk ke rumah ini, semuanya berantakan. Arvin menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Ma. Justru sejak Nadira masuk, mataku mulai terbuka. Selama ini aku buta. Aku dibutakan oleh kepercayaan. Tapi sekarang aku melihat jelas. Mama dan Laras yang membuat semua ini kacau. Arvin, suara Bu Ratna bergetar. Kamu berani melawan Mama demi dia. Arvin menghela napas panjang, menunduk sebentar, lalu menatap ibunya lagi dengan tatapan penuh tekad. Bukan demi dia. Demi kebenaran. Ruangan seketika sunyi. Laras menangis terisak. Bu Ratna memandang dengan marah bercampur tidak percaya. Sementara aku hanya berdiri tegak, diam, tapi penuh kemenangan. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar masing-masing dengan hati yang porak-poranda, aku duduk di meja kerjaku menulis catatan. Bukti sudah ada. Arvin melihat sendiri. Retakan bukan lagi retakan kecil. Jurang sudah terbuka. Tinggal satu langkah lagi untuk menjatuhkan mereka ke dasar. Aku menutup buku catatanku dengan senyum dingin. Permainan ini hampir berakhir. Bisikku pada diri sendiri. Sejak malam konfrontasi itu, suasana rumah tak lagi sama. Jika sebelumnya hanya retakan, kini tembok besar yang selama ini Bu Ratna bangun sudah mulai rapuh. Aku bisa merasakannya dari setiap langkah kaki yang penuh kegelisahan, dari suara pintu yang dibanting lebih keras, dari pandangan mata yang tak lagi tenang. Semua sedang menunggu ledakan berikutnya. Pagi itu, Arvin duduk di meja makan dengan wajah tegas, menatap secangkir kopi yang hampir tak disentuh. Laras duduk di seberangnya, matanya bengkak akibat semalaman menangis. Bu Ratna, dengan rambut rapi dan wajah penuh make-up, berusaha menutupi kepanikan dengan tampilan yang gagah. Aku masuk terakhir, sengaja melangkah pelan sambil menebar senyum tipis. Vin, kita harus bicara. Suara Bu Ratna datar tapi penuh perintah. Arvin menoleh pelan. Bicara apa, Ma? Masalah perusahaan. Jangan sampai Nadira campur tangan lagi. Dia itu tidak tahu apa-apa soal bisnis keluarga kita. Semua keributan kemarin, itu karena kamu terlalu membiarkan dia ikut campur. Aku duduk di kursi dengan tenang, mengambil roti panggang, pura-pura tak peduli. Namun aku tahu, Arvin sudah berbeda. Ia tidak lagi mudah diarahkan. Mama masih saja menyalahkan Nadira. Arvin menatap lurus. Padahal buktinya jelas. Semua tanda tangan ada nama Mama dan Laras.
Apa Mama pikir aku ini bodoh? Nada itu membuat Laras tersentak. Sendok di tangannya terjatuh. Bu Ratna mencoba mengendalikan diri, tapi wajahnya tak bisa sepenuhnya menutupi keterkejutan. Vin, dengar dulu. Semua itu aku lakukan demi menyelamatkan perusahaan. Kalau tidak, kita bisa hancur. Kamu masih terlalu polos untuk tahu cara bermain di dunia bisnis. Arvin menepuk meja dengan keras hingga cangkir berguncang. Cukup, Ma. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan, demi keluarga. Aku muak mendengarnya. Yang kalian lakukan bukan menyelamatkan, tapi mencuri. Laras menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak. Mas, aku cuma ikut perintah. Aku takut menolak. Aku menoleh pada Laras dengan tatapan dingin. Kamu bisa memilih, Laras. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Jangan pura-pura jadi korban. Diam kamu. Bu Ratna menudingku dengan tajam. Kamu itu akar dari semua masalah ini. Kalau bukan karena kamu, Laras tidak akan jadi begini. Arvin tidak akan melawan. Kamu membawa sial ke rumah ini. Aku tersenyum tipis, menatapnya tenang. Atau mungkin, Bu, kehadiran saya justru membuka semua topeng yang selama ini Ibu tutup rapat-rapat. Arvin bangkit dari kursinya. Suaranya bergetar menahan emosi. Sudah cukup, Ma. Kalau Mama terus begini, aku akan membawa masalah ini ke rapat direksi. Biar semua tahu kebenarannya. Wajah Bu Ratna seketika pucat. Itu ancaman yang nyata. Selama ini ia bisa menekan dengan kekuasaan keluarga. Tapi jika masalah bocor ke jajaran direksi, segalanya bisa runtuh. Vin, jangan gegabah. Kalau sampai keluar, nama baik kita tercoreng. Arvin menatapnya dingin. Nama baik kita sudah tercoreng sejak Mama mengkhianati kepercayaan. Aku memperhatikan percakapan itu sambil menahan senyum. Potongan puzzle semakin lengkap. Namun aku tahu, waktunya belum tepat untuk mengungkap semuanya. Aku harus menunggu hingga mereka benar-benar kehilangan pegangan. Siang harinya, Laras masuk ke kamarku dengan wajah sembab. Ia menutup pintu perlahan, lalu berdiri canggung. Mbak, tolong aku. Aku menoleh dari meja rias. Tolong? Setelah semua yang kamu lakukan. Air mata Laras jatuh. Aku menyesal. Mbak, aku nggak pernah benar-benar mau. Aku cuma takut sama Mama. Aku tidak punya pilihan lain. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Kamu punya pilihan, Laras. Tapi kamu memilih menyakiti orang lain demi melindungi dirimu sendiri. Itu keputusanmu. Ia terisak semakin keras, lalu berlutut di hadapanku. Aku mohon, Mbak, jangan biarkan Mas Arvin benci aku. Aku tidak sanggup kalau dia benar-benar meninggalkan aku. Aku menatapnya dengan dingin, tapi dalam hati aku tahu ini bagian dari kehancurannya. Laras mulai runtuh, bukan hanya di mata Arvin, tapi juga di hadapan dirinya sendiri. Aku tidak perlu membuat Arvin membencimu. Laras, bisikku pelan. Kamu sendiri yang sudah melakukannya. Malam itu, Arvin kembali masuk ke kamarku dengan wajah berat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai lama sekali. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya. Vin, apa yang kamu pikirkan? Ia menghela napas panjang. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Dir, Mama, Laras, mereka orang terdekatku, tapi justru mereka yang menghancurkan kepercayaanku. Aku menepuk bahunya lembut. Kadang, orang yang paling dekat justru yang paling berbahaya. Tapi jangan takut, Vin. Kamu tidak sendirian. Aku bersamamu. Ia menoleh, matanya penuh keraguan sekaligus harapan. Nadira, aku ingin tahu semuanya. Siapa sebenarnya kamu? Aku merasa, kamu menyimpan sesuatu yang besar. Aku tersenyum samar. Waktunya belum tiba, Vin. Tapi percayalah, semua yang kulakukan hanya untuk melindungi kita. Arvin terdiam, tapi tidak membantah. Aku tahu ia semakin penasaran, semakin ingin tahu siapa aku sebenarnya. Itu yang kuinginkan, membiarkan rasa ingin tahu itu tumbuh, hingga saatnya aku membuka identitasku, dampaknya akan jauh lebih besar.
Sementara itu, di kamar sebelah, Bu Ratna berjalan mondar-mandir dengan wajah muram. Laras duduk di tepi ranjang, menangis tak henti. "Ma, Mas Arvin benar-benar marah. Aku takut." Bu Ratna mengepalkan tangan. "Tenang. Mama tidak akan tinggal diam. Selama Mama masih ada, Nadira tidak akan menang. Kita harus cari cara lain. Kalau perlu, kita singkirkan dia untuk selamanya." Aku yang kebetulan mendengar dari balik pintu hanya tersenyum tipis. Ancaman itu tidak membuatku takut, justru membuatku semakin yakin mereka sudah kehilangan kendali. Saat orang terdesak, mereka akan melakukan kesalahan paling fatal. Dan itulah yang kutunggu. Di buku catatanku malam itu, aku menulis, Bu Ratna mulai goyah, Laras runtuh, Arvin semakin tegas. Satu langkah lagi. Saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan saat itu, tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Aku menutup buku, lalu memandang ke cermin. Senyumku terpantul, samar tapi penuh arti. "Permainan hampir selesai," bisikku. Hari itu udara berat, seolah langit tahu akan ada sesuatu yang besar pecah. Arvin mengajakku menghadiri rapat dewan direksi di hotel. Wajahnya kaku, tapi langkahnya tegas. Aku tahu, inilah saatnya. Seluruh papan permainan sudah tersusun rapi, dan kini aku hanya perlu menjatuhkan bidak terakhir. Di ruang rapat lantai tertinggi, meja panjang dipenuhi para direksi, investor, dan beberapa petinggi keluarga. Bu Ratna duduk di ujung meja dengan gaun elegan, berusaha memancarkan wibawa. Laras duduk di sampingnya, wajah pucat dan mata sembab. Arvin di sisi lain, sementara aku duduk sedikit ke belakang, sengaja memberi kesan hanya penonton. Padahal, aku adalah pengatur skenarionya. Rapat dimulai dengan suasana tegang. Salah satu direksi membuka laporan, menunjukkan grafik kerugian dan arus kas yang janggal. Ada ketidaksesuaian yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kami menemukan aliran dana keluar tanpa alasan jelas. Mata-mata tertuju pada Bu Ratna. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupinya. Itu bagian dari strategi penyelamatan. Hanya teknis keuangan biasa, tidak perlu dilebih-lebihkan. Arvin menggebrak meja, membuat semua orang terperanjat. Bukan strategi, Ma. Itu pencurian. Dana perusahaan masuk ke rekening pribadi Laras, dengan tanda tangan Mama sebagai persetujuannya. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa direksi menatap dengan curiga, sebagian lainnya kaget bukan main. Bu Ratna tersenyum getir, mencoba tetap tegak. "Arvin, kau sungguh tega. Demi seorang perempuan, kau berani mengkhianati ibumu sendiri." Arvin berdiri, menunjukkan dokumen yang ia bawa. "Ini bukan soal perempuan. Ini soal kebenaran. Semua bukti ada di sini." Laras gemetar, wajahnya semakin pucat. Ia berbisik lirih, "Ma, aku nggak sanggup." Tapi Bu Ratna mencengkeram tangannya erat, seolah menuntutnya tetap diam. Aku menatap semua itu dari kursiku, lalu berdiri perlahan. Semua kepala menoleh. Aku tersenyum tipis. "Jika boleh, saya ingin mengatakan sesuatu." "Duduk saja kau, Nadira." Bu Ratna menunjuk tajam. "Ini bukan urusanmu." Namun salah satu direksi, Pak Bram, mengangguk. "Silakan, Bu Nadira. Anda istri Arvin, bagian dari keluarga ini. Kami ingin mendengar." Aku melangkah ke depan meja. Tatapanku beralih dari satu wajah ke wajah lain. Selama ini, saya diam. Saya menahan diri, membiarkan banyak hal seolah tak saya mengerti. Tapi sekarang, sudah waktunya saya buka semuanya. Ruangan seketika sunyi. Jantungku berdegup, tapi wajahku tetap tenang. Aku membuka mapku sendiri, bukan hanya dokumen keuangan, tapi juga sesuatu yang lebih mengejutkan. Sertifikat, surat investasi, dan perjanjian saham. Nama saya bukan sekadar Nadira, menantu yang kalian anggap numpang di keluarga ini. Saya adalah pemegang saham mayoritas tersembunyi di hotel ini, melalui perusahaan induk yang mungkin ibu tidak pernah tahu. Semua aset yang selama ini kalian banggakan, sebagian besar berada dalam kendali saya. Suara terkejut terdengar. Beberapa direksi berbisik, sebagian ternganga.
Arvin menoleh padaku, matanya melebar, seolah seluruh teka-teki yang ia curigai akhirnya jelas. Dir, jadi selama ini. Aku menoleh padanya, mengangguk pelan. Ya, Vin. Aku bukan sekadar menantu. Aku investor utama yang menyelamatkan perusahaan ini diam-diam, jauh sebelum aku menikah denganmu. Wajah Bu Ratna membeku. Tangannya yang penuh cincin bergetar. Kau bohong. Mana mungkin kau punya kekuasaan sebesar itu? Aku tersenyum, mengangkat dokumen di tanganku. Semua ada hitam di atas putih. Perusahaan induk tempat ibu dulu meminjam modal, sebagian besar sahamnya sudah aku ambil alih. Dan kini, semua yang kalian gunakan, dari properti pribadi sampai fasilitas hotel, berasal dari aset yang secara hukum berada di bawah kendaliku. Laras menutup mulut dengan tangan, menangis terseduh. Ya Tuhan, jadi selama ini. Aku menatapnya lurus. Ya, Laras. Saat kamu dan ibumu merendahkan aku, menertawakan gaunku yang robek di acara peresmian, sebenarnya kalian sedang menertawakan pemilik sebenarnya dari tempat itu. Ironis, bukan? Direksi mulai bergumam heboh. Posisi Bu Ratna runtuh seketika. Ia bangkit, menunjukku dengan marah. Kau licik. Kau membohongi kita semua, berpura-pura lemah hanya untuk menjebak kami. Aku menatapnya tajam. Saya tidak pernah memaksa ibu menandatangani dokumen palsu. Tidak pernah menyuruh Laras mengalihkan aset ke rekening pribadi. Itu pilihan ibu. Saya hanya duduk diam, menunggu kebenaran terbuka dengan sendirinya. Arvin berdiri perlahan, menatap ibunya. Suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan. Jadi benar semua ini, Mama? Selama ini Nadira yang kalian hina, justru pemilik sebenarnya. Sementara Mama yang membuat keluarga ini hancur. Wajah Bu Ratna pucat pasi. Semua wibawa yang dulu ia banggakan kini sirna. Tangannya gemetar, langkahnya goyah. Laras merunduk, tubuhnya bergetar hebat, air matanya tak terbendung. Aku menutup map dengan tenang. Mulai hari ini, saya menarik semua aset yang selama ini kalian gunakan. Rumah, kendaraan, bahkan fasilitas pribadi yang kalian anggap milik keluarga besar. Semuanya kembali pada pemilik sahnya. Suasana meledak. Beberapa direksi berdiri, sebagian langsung menyalami aku dengan penuh hormat. Kami baru tahu selama ini. Luar biasa, Bu Nadira. Arvin hanya menatapku, penuh campuran kagum dan terkejut. Bu Ratna, yang biasanya keras dan tak pernah mau kalah, akhirnya jatuh berlutut di hadapanku. Nadira, maafkan aku hilaf, aku tidak tahu. Suaranya bergetar, wajahnya berlumur air mata dan make up yang luntur. Laras ikut tersungkur di sampingnya. Mbak, maafkan aku benar-benar menyesal. Aku berdiri tegak, menatap mereka dari atas. Perasaan puas bergejolak dalam diriku. Inilah yang kutunggu. Saat semua topeng mereka runtuh, saat semua orang melihat siapa aku sebenarnya. Aku menoleh pada Arvin. Sekarang, semua jelas, Vin. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Arvin terdiam lama, lalu menghela napas berat. Dir, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang aku tahu, aku bersyukur kau ada di sisiku. Aku menatapnya lembut, lalu kembali menatap Bu Ratna dan Laras yang bersujud di lantai. Maaf bukan kata yang cukup. Konsekuensi akan tetap berjalan. Kalian harus mempertanggungjawabkan semuanya. Malam itu, saat keluar dari ruang rapat, aku tahu segalanya sudah berubah. Bukan hanya tentang hotel, bukan hanya tentang keluarga, tapi tentang diriku yang akhirnya keluar dari bayang-bayang, memperlihatkan wajah sebenarnya. Permainan berakhir. Dan akulah pemenangnya. Beberapa hari setelah rapat direksi itu, suasana rumah besar keluarga hancur total. Bu Ratna mengurung diri, wajahnya pucat dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Semua keangkuhan yang dulu membungkus dirinya hilang, berganti kesepian yang menusuk. Laras, tak kalah parah, lebih banyak menangis daripada berbicara, berjalan seperti bayangan dirinya sendiri. Mereka berdua tidak hanya kehilangan kepercayaan keluarga, tapi juga semua fasilitas yang selama ini menjadi kebanggaan. Arvin tetap berusaha tegar.
Meski hatinya remuk karena kebenaran yang terbuka, ia memilih menghadapi dengan kepala tegak. Sesekali ia masih mencoba berbicara dengan ibunya, namun yang ia terima hanyalah tatapan kosong penuh sesal. Di sisi lain, aku menjalani hari dengan tenang. Semua aset yang kuambil kembali mulai kukelola dengan sistem yang lebih bersih. Direksi kini menaruh hormat, bukan lagi memandangku sebelah mata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang hinaan, bebas dari permainan kotor yang selama ini mereka lakukan di belakangku. Suatu sore, aku berdiri di balkon, menatap matahari tenggelam. Arvin mendekat, berdiri di sampingku. "Dir, hidupku berubah sejak hari itu. Rasanya semua pegangan yang kupunya hilang, kecuali satu, kamu." Aku menoleh, menatap matanya. Ada luka, tapi juga ketulusan. Kebenaran memang pahit, Vin. Tapi dari situlah kita bisa benar-benar membangun sesuatu yang baru. Tanpa topeng, tanpa kebohongan. Ia mengangguk, lalu menggenggam tanganku erat. Aku ingin kita melangkah bersama. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi juga sebagai partner yang saling percaya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arvin bukan sebagai lelaki yang terjebak di antara ibunya dan istrinya, tapi sebagai pria yang benar-benar berdiri di sisiku. Sementara itu, kabar tentang kejatuhan Bu Ratna dan Laras menyebar cepat di kalangan sosialita. Mereka yang dulu menyanjung kini menjauh, meninggalkan keduanya dalam kesendirian. Aku tidak merasa iba, karena itu konsekuensi pilihan mereka sendiri. Malam terakhir aku menulis di buku catatanku, permainan sudah selesai. Topeng runtuh. Yang tersisa hanyalah wajah asli masing-masing. Bu Ratna dan Laras belajar arti kehilangan, Arvin belajar arti kebenaran, dan aku belajar arti kemenangan yang sesungguhnya. Aku menutup buku itu, lalu menyimpannya. Hidupku baru saja memasuki babak baru. Bukan lagi sebagai menantu yang diremehkan, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai diriku sendiri, Nadira, perempuan yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik bayang siapapun. Dan aku tahu, dari sini, jalanku baru saja dimulai.